ngeliatin ini. Kita kemarin kedatangan Teh Yura ke sini. Nana. Gue rekomendasiin karena gue lagi rewatch Moon Knight. Mahasiswa musik menurut gue wajib nonton karena ini yang gitu. Kayak Travis Scott berarti. Sumpah itu kayak. Kembali lagi di podcast Impromptu episode 34. Betul, 34. Episode kali ini kita disponsori oleh Teh Pucuk. Teh Pucuk, terima kasih Teh Pucuk. Ya, Teh Pucuk, terus ada udah masuk nih sponsor UC udah masuk pada masuk. Nggak usah. Oke. Gue mau ngeliatin ini. Kita kemarin kedatangan Teh Yura ke sini. Biasa ada kerjasama ya. Ada kerjasama, cuman makasih Teh Yura. Makasih dikasih stick Cendramata ini. Ini dia kalau nggak salah udah tour ya ke Belanda ini. Batin ini. Jerman, Austria. Iya ini. Ya. Guys, edisi tutur batin. Siapa yang mau lelang lah? 10 juta pertama. Start from 10 juta. Yuk. Nggak, jadi kemarin gue habis nonton Tahu-Tahu Fest. Betul sekali. Tahu-Tahu Fest. Terus dia nonton kemarin. Gue nonton. Seru ya? Seru. Day itu ya? Day itu doang. Gimana kesannya? Bagus. Dibanding pengalaman gue nonton konser sebelumnya ini lebih oke sih. Lebih oke. Karena lebih tertib atau gimana? Karena pertama cuaca aman. Nggak hujan tapi nggak yang panas juga. Ya. Jadi kayak mendung aja. Gloomy. Gerimis tipis. Jadi nyaman lah. Nyaman. Nggak yang kepanasan juga. Kan daerah di Tritan tuh sebenarnya Bandung. Cuman agak Bandung agak di pojok. Bandung terusir dikit. Ya. Jadi nggak sedingin Bandung di atas. Gitu. Panas. Untungnya karena cuacanya mendung dan nggak panas. Jadi oke lah ya. Nggak terganggu sama masalah hawa gitu. Ya. Selanjutnya ada line up-nya oke juga sebenarnya. Betul. Jadi gue nonton sebenarnya gue nggak nonton dari awal. Gue tuh tadinya pengen nonton dari awal. Cuman Trip Off. Gue sebenarnya gue Trip Off taunya satu lagu doang sih, All Day All Night doang. Mager panas. Cuman gue telat datangnya. Oh, iya. Ada insiden lah. Betul. Nah, terus abis itu jadi pas gue datang tuh lagi panggungnya Aldi Haq. Cuman gue nggak terlalu nonton Pick karena of Love ya. Karena yang paling terkenal. Iya. Yang paling terkenalnya Pick of Love. Cuman gue nggak nonton karena gue nggak tahu. Jadi gue lapar, gue jajan aja. Gue lebih. Berarti lu mulai nonton tuh pas artis naik siapa? Timun Jelita. Maghrib dong. Maghrib. Wow. Jadi gue nonton mulai itu Timun Jelita. Itu langsung lanjut terus sampai beres tuh. Dari festival. Timun Jelita. Oh ya, by the way ini festival pertamanya Timun Jelita. Iya, Bang Radit dan Timun Jelita. Dea. Si Radit dan Bang Dea. Si Radit kok Bang CS Dea banget. Kok Bang Dea, si Bang Radit dan Dea. Dea seumuran kita enggak sih? Sepertinya atau di bawahnya. Seumuran kan ya 2002 kan? Iya. Enggak, lu mah lebih tua. Diam. Kamu diam. Ya, enggak apa-apa. Nah, jadi jangan sedih gitu ya. Sedih. Dia sedih dia. Cie. Udah tunangan sih Dea, udah mau nikah. Enggak boleh suka ke Dea. Enggak. Dea Karawang. Dea teman. Kita punya teman namanya Dea juga. Nah, selamat buat Timun Jelita. Congrats buat festival pertamanya. Yeah. Tapi kelihatan sih masih ngebaca juga gitu, ngebaca cara crowd controlnya gitu. Si Radit juga bilang kan. Cuman ya Radit kan udah terbiasa di panggungnya, jadi dia juga ngasih jokes tipisnya asik juga. Ya udah Radit terkenal. Cuman kalau dibandingin artis-artis lain, stage act-nya masih belum jelas arahnya kemana gitu. Kalau lihat di SG. Kalau Sal Priadi kan kayak teatrikal. Emang beda. Jadi gimmick-gimmicknya tuh kayak ada ceritanya. Ya emang beda. Kalau Yura Yunita, dia sama back dancer, terus ada bawa. Ya intinya tiap lagu tuh ada nge-guide audiensnya tuh jelas gitu. Kalau Timun Jelita masih, namanya juga masih baru. Cuman masih tergolong flat ya. Performa bandnya oke banget. Ya, betul. Shout out buat Daniel Robinsar. Daniel and Friends. Ya, Daniel and Friends. Cuman nggak tahu ya, yang gue tahu sih Daniel aja, karena kan Radit juga di podcastnya sempat ngundang Daniel juga nggak sih? Sempet ya, cuman sama Mutiara dia berdua ngobrol. Oh iya, benar. Ya udah sih. Terus ya gitu Timun Jelita. Habis itu dari Timun Jelita nggak Sal dulu, Yura dulu. Habis Yura Sal. Yura selalu gue bukan big applause buat timnya Yura. Selalu energik, selalu all out, selalu energik. Dan sejauh gue nonton konser di Indo, stage act yang paling bagus tuh stage act-nya Yura Yunita. Yura best sih, best. Dia bawa back dancer tuh nggak cuman back dancer doang gitu, maksudnya kayak interaktif ya. Interaktif juga gitu. Dance-nya asik, terus
dia nge-guide audiensnya asik dan nggak terlalu fokus ke materi gitu. Maksudnya nggak nyanyi juga nggak kayak di maksudnya nggak kayak Spotify banget gitu. Dia modif-modif nada-nadanya juga berakrobat. Berarti improvisasinya bagus ya? Bagus. Berakrobat dengan teknik vokal. Betul, Yura ya, emang dengan kontrol vokal yang sangat stabil. Emang si Yura tuh sering latihan kayaknya, terlihat ya. Kelihatan sering olah vokal gitu. Betul. Dan bandnya juga megah banget. Bandnya mahal. Gua sih kagum banget lihat gitarisnya siapa namanya ya? Gue nggak tahu deh gitaris. Namanya siapa ya gitarisnya, yang tahu gitaris Yura? Gitaris sama basisnya. Yang kemarin di Toto Fest. Soalnya kalau lagu-lagu Yura tuh banyak yang dibawain biasanya tuh bassnya tuh banyak yang berakrobat. Jadi part-part bassnya tuh lari-larian berarti dia. Groovy, cuman ya lumayan beda sih. Ya. Sebenarnya bassnya tuh kayak bass funk gitu loh. Oh. Apa patternnya funk berarti. Hindia gimana? Nah, ntar abis Yura Sal. Oh iya, Sal. Tapi ada perbedaan di komposisi bandnya Sal. Kenapa tuh? Ya dia kan selalu seperti biasa selalu bawa dua backing vokal. Nah, kemarin ada nggak? Ada, selalu ada. Cuman backing vokalnya satu berubah. Kan tadinya tuh si yang dancer, gue lupa yang dancer tuh namanya siapa, sama Karin. Ya. Karin tuh pokoknya dua ini tuh si yang dancer sama yang Karin. Yang dancer ada, cuman si Karin diganti nggak tahu siapa baru. Oh, berarti ada pergantian pemain di sini. Pergantian backing vokal. Tapi bagus backing vokalnya Sal tuh. Iya emang, karena si Karin juga musisi. Dia pun musisi lulusan UPH. Iya. Nah kalau yang si satunya, aduh lupa mbak namanya, sorry. Dia Kirin. Dia dancer, dia tuh. Oh dancer, tapi lulusan kuliah dance di luar gitu, contemporary dance. Oh berarti tapi cuma vokal jadi backing vokal juga. Iya betul. Nah gitu, jadi ada perubahan di backing vokal. Tetap khasnya Sal ya, di stage-nya kayak storytelling. Jadi di intro juga kayak teater gitu, kayak teater musikal gitu. Iya benar. Cuman gue ngerasa ada problem di panggungnya Sal tuh, kayak di awal-awal mereka masih menyesuaikan balancing di soundnya. Soundchecknya berarti kurang ini kali ya? Kurang karena dari vokalnya tuh kayak kurang naik, dan gue pun ngelihat gitu si Salnya ngasih instruksi naikin. Oh berarti soundchecknya kurang lama ya? Iya kurang lama. Produksinya tapi emang cepet sih itu perpindahan dari Yura. Nah ini yang aneh tapi bagus karena Yura tuh nggak ngaret tapi kecepetan naiknya. Jadi biasanya kan konser ngaret ya, ini mah malah kecepetan. Makanya si Sal pun naiknya lebih cepat. Oh gitu. Jadi dibanding yang ditulis di rundown mulai jam 6:30. Dia naik jam 7 udah naik si Yura tuh. Bentar, di rundown 7:30. 7:30. Sorry. Jadi kayak setengah jam. Berarti setengah jam lebih cepat. Iya. Mungkin instruksi dari tim event kali. Ya mungkin. Bisa jadi. Ya intinya itu nggak biasa, cuman bagus lah gitu kayak. Iya, lebih baik, lebih cepat daripada lebih lama kan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi kayaknya nggak bagus deh. Lebih bagus kalau pas waktu aja. Pas rundown aja. Karena ya itu kan jadinya jadi repot gitu kalau ternyata. Jam 7 tayang dia udah naik. Setelah azan lebih dikit. Lebih kayak 7 berapa ya? Ke 7:10-an gitu lah. Iya sih. Ya berarti lebih baiknya lagi emang tepat waktu aja. Tepat waktu aja, sesuai rundown aja. Iya, jangan. Biar nggak repot gitu kan, ini banyak pihak yang terlibat. Si transisinya berarti cepet ya? Dari Yura langsung ke Sal tuh cepet, kayak jedanya 5 menit apa 10 menit. Berarti tim produksinya keren. Tapi ya itu kan jadi minusnya si soundnya belum benar-benar siap. Iya gitu. Itu dia sih. Gitu. Nah, si Sal, gue kecewa di stage-nya Sal karena lagu yang gue tunggu nggak dia bawain itu. Apa aja itu? Yang dia tuh nyanyiin. Gue nunggu semua lagu cinta. Gue nunggu semua lagu cinta. Cuman ada yang lucu waktu yang pokoknya lagu Sal yang dimainin yang gue suka tuh cuman biar jadi urusanku doang. Sisanya lagu-lagu album lama dia maininnya. Ya. Oh enggak yang Zuzaza. Oh mainin. Oh enggak yang ATK iya dimainin. Kayak itu biar jadi urusanku kan ATK. Oh iya ATK. Terus cuman dia lebih banyak bawain. Nah itu mainin juga. Itu dimainin terus masalah-masalahnya. Terus si apa namanya? I'd like to watch you sleeping. Nah itu enggak. Itu enggak nonton, gue pengen lagu itu lagi. Apa namanya? Like kita usahakan rumah itu dibawa juga. Intinya si Sal tuh lebih banyak ngebawain lagu-lagu yang intinya lagu paling populernya dia. Yang wajar sih di festival. Bener-bener wajar. Cuman gue kecewa karena semua lagu cinta gak dimainin. Itu best sih, harusnya dimainin ya. Kayaknya khusus di tour doang itu dimainin. Bisa jadi. Cuman yang lucu, funny momennya adalah kan jadi itu tuh berbarengan stage-nya Sal sama Tulus. Jadi kan ada 2 stage. Oh iya. Tulus sama Sal.
si Sal ngecengin si Tulus. Gue juga bisa dia nyanyi apa namanya? Nyanyi ini apa? Yang kemarin di Turu kan? Enggak, pokoknya intinya dia intro ada lagu Sal yang intronya intro dan progresinya mirip sama lagunya Tulus. Jadi ini intronya begini, pas Sal nyanyi lagunya Tulus dia nyanyinya. Enggak bercanda kata. Oh gitu. Jadi intinya ceng-cengan lah. Cuman lucu itu. Mainnya barengan, cuman kayak jadi misal si Sal naik jam 8, si Tulus tuh jam 8.15. Oh iya ngerti. Cuman beda stage gitu. Nah, bikin penonton gambling juga ya. Iya. Cuman gua kan udah pernah nonton Tulus. Orang yang nonton di tengah gimana anjir, kebagi dua itu. Cuman lumayan jauh sih itu. Jarak stage 1 sama 2 tuh enggak literally sebelahan. Jadi kayak ini stage 1 ini ada jalan panjang, baru stage 2. Kalau sebelahan banget sih gila itu. Tabrakan juga kebagi anjir orang yang nonton. Gue bingung. Parah sih. Cuman sama-sama rame sih gua lihat ya audiensnya Sal sama Tulus. Hindia. Gua nonton tuh dari nonton Sal, ya tadi gue jelasin kan, gue nonton Sal karena belum pernah nonton Sal. Tulus gue udah pernah. Jadi gue lebih pilih Sal. Terus udah beres Sal, sebenarnya gue udah pegel kayak. Pengen cabut lah lu. Enggak cabut juga kan kayak ya nonton dari jauh aja lah. Oh ya udah. Cuman Hindia agak ngaret. Di Hindia tuh kayak telat 10 menitan gitu. Karena 15 menit enggak ngerti gue. Harusnya dia naik setengah 10. Cuman dia baru 9.45 baru naik. Setting kali ya. Kayaknya ya. Nah, terus udah cuman pas Hindia naik, ya udah deh gue akhirnya nonton juga. Nonton di situ cuman nggak terlalu depan. Kalau sebelumnya gue agak lumayan depan lah, di tengah lumayan depan gitu di stage sebelumnya. Cuman yang Hindia ini agak di tengah-tengah, agak belakang gitu. Ya ngerti. Hindia gila kan? Parah. Itu ya wajar. Maksudnya gue kayak anjir ini alasan Hindia ditaruh di belakang. Karena emang serame. Masa aja gila. Dan karena stage-nya pun udah tinggal 1. Jadi stage beresal tuh udah nggak ada lagi. Jadi semuanya pas Hindia ke Hindia semua. Dia man of the match. Jadi kayak headline-nya gitu. Gokil sih Hindia udah jadi headline. Emang pasti sih. Keren. Di waktu juga apa Pesta Pora apa ya sudah. Big Bang ya. Brutal juga kan. Jadi headline dia. Gila banget sumpah itu brutal banget anjir orang itu nonton. Dan lagu Hindia kan gitu ya, teriak-teriak semua seru ya. Jadi jingkrak sampai kayak gempa, literally kayak goyang gitu. Kayak Travis Scott berarti. Sumpah itu kayak anjir ini gempa atau apa? Orang pada loncat-loncat. Terasa banget gitu kayak si energinya berarti nyampe ya ke penonton. Medannya tuh kayak heboh sih, chaos. Hebat aja. Dan gue paling salut sama panggungnya Sal tuh ya kalau mainnya mah ya biasa gitu ya, rapi gitu. Ya. Bagus aja. Cuman gue lebih salut ke visualnya, karena visualnya si Hindia lebih proper. Jadi kayak si Sal juga ada sih, si Sal, Yura juga ada, yang lain-lain juga ada. Cuman Timun Jelita tuh nggak ada visualnya tuh. Belum ada visual di backgroundnya. Oh iya. Nah yang paling keren tuh ya itu Hindia. Visualnya paling proper. Timun Jelita ya wajar lah. Mungkin sibuk kali ya manusia ekresnya kan sedikit kan. Dan dia pun Radit lebih nyiapin stand up-nya juga kali. Emang lagi katanya dia lagi nyiapin show buat tahun depan. Ya dia udah mulai nulis dan udah mulai buat ngeganti cerita Sialku. Jadi udah bukan cerita Sialku lagi. Ya, udah mulai manggilin penonton 50 orang gitu. Ya mulai ngasah materi. Ya, ngasah materi. Itu Tahu-Tahu Fest yang kemarin nonton, coba komen gimana pendapat kalian di Tahu-Tahu Fest kemarin, apakah seru atau enggak gitu. Kalau gue sih seru ya. Kalau lu seru. Kalian gimana? Apalagi ya Brita. Gue mau minta maaf dulu buat para audiens Yura karena gue yang dapet. Sekali lagi dia yang dapet karena itu tuh kayak terus orang tuh heboh kan. Terus kayak berarti lu literally emang itu di bawah gue kayak gue tuh tadinya gue nggak ada niatan buat dapet. Gue justru kayak ya udahlah gitu. Gue ke sebelah temen gue bilang kan, anjir itu dia lempar stick drum, itu kalau kena kepala gimana? Gue ngomong gitu, terus kena kerasa di kaki gue. Terus lu lihat, gue langsung ambil, gue langsung umpetin. Rezeki gak akan kemana guys. Itu dia ya. Jadi buat mbak di sekeliling gue tuh udah kayak gue ada cewek-cewek. Mana nih gitu. Buat mbak yang sekitar gue, mohon maaf gue yang dapet. Terkadang orang yang gak niat tuh justru yang dapet lah. Lucu sih. Itu karena gue tuh kayak baru gue ngomong anjir itu serem banget kalau kena kepala, kayak baru 2 detik langsung drumnya kena ke gue. Cuman kena kaki gue. Mungkin Tahira lihat, itu kesel ya lempar. Itu dia. Berita apa lagi ya? Ini Tray buat seingat gue
Apa lu mau pray? Oh ini dulu. Pray for fans MU. Oh iya. Kalah. Yang sabar buat Mas Dona Maula. Asian All Star. Para Yura United. Kalah ya. Sorry ya, kalah sama Asnawi. Sama ini digolin sama strikernya Myanmar. Onana. Udahlah pokoknya itulah MU GWS buat apa lu mau ngomong apa? Ya tadi ini apa namanya? Ini tuh dimainin waktu lagu terakhirnya Yura. Biasa kalau kalian menonton Yura pasti tahu gitu ada Oh dia main snare di depan gitu ya? Ada di lagu apa kita harus bahagia lagu apa sih? Oh terus betul punya pacar. Enggak tahu judulnya. Terus ada part gitu si Yura main snare drum. Gitu emang keren Yura mah udah. Kemarin juga konser Tutur Batir. Lu nonton enggak? Cuman gue denger beritanya kan. Ya, yang di Istora ya? Berapa jam gitu? Yang ada Habib Jafar. Iya. Oh iya udah. Sold out. Oke, itu dia mungkin berita hari ini. Yang si Viko ini kan main key dia. Oke, itu dia berita hari ini. Ya. Bukan berita hari ini, tapi berita Tahu-tahu Fest. Tahu-tahu Fest. Berita sampingan kita. Lanjut karena kebetulan gue baru nonton. Betul. Lanjut ke mungkin Tahu-tahu Fest berikutnya semoga lebih gila lagi, lebih brutal lagi. Itu dia. Lanjut ke berita utama kita di bidang musik. Betul. Itu dia ya, news. Apa sih Bang berita kali ini Bang? Bang, ada Windah nggak? Nggak ada Windah. Kita tutup dulu HP ini. Loh, bentar. Ini kok masih sampai episode? Oh, udah. Itu dia. Yang pertama ada Jumbo menembus 10 Selamat juta nonton. untuk Jumbo, untuk Mas Ferry. Mas Rian. Apa sih? Mas Ferry Ruandi. Salah kejok inget. Pokoknya Mas Rian Adriandi. Selamat buat Mas Rian dan tim Jumbo, para animator, tim Visinema semua 10 juta. Berarti sah dia menjadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Selamat. Mengalahkan KKN Desa Penari. Akhirnya. Gokil. Terima kasih buat para penonton. Gua belum nonton. Nih gua enggak respect. Gua enggak respect sama dia, sama produser. Bukan gitu. Nonton, parah banget. Padet, jadwal padet. Belum nonton, bukan kamu nonton. Nah, ya mumpung masih ada sok. Ada kan enggak ada uangnya, lagi enggak ada uangnya. Oke, kalian yang mau beliin Sultan tiket boleh ntar nanti tunggu di Netflix. Kalau ada. Yang penting jangan nonton bajakan. Gua enggak nonton bajakan. Oke. Jumbo selamat 10 juta penonton. Nah ini tuh fun fact di X si penulis KKN Desa Penari Mr. Simple Man ya dia pun nulis thread gitu ngasih congrats. Oh gitu. Jadi bikin cerita baru lagi. Enggak. Terus dia menyelamati memberikan selamat buat Rian gitu karena udah melampaui filmnya dia. Keren sih Jumbo. Semoga kedepannya ada film-film yang lebih berkualitas lagi dan kualitas yang seperti ini harus dipertahankan untuk film Indonesia di masa depan. Setuju. Next. Lanjut ada God Bless dijadwalkan tampil dalam laga timnas Indonesia kontra Cina. God Bless tuh Fahri Albar kan? Ya. Di GBK tanggal 5 Juni nanti Kamis. God Bless ya guys. God Bless. Band legend. Asal Indo. Asal Indo kan? Ahmad Albar. Albar sih. Pokoknya orang Arab kan. Pokoknya jangan nyebut Albar. Ya pokoknya God Bless itu band Ahmad Albar. Bukan Fahri Albar tuh masa anaknya. Iya. Aktor Fahri Albar. Band yang akan tampil nanti. Ini tumben band loh. Biasanya solo vokal. Gue yang menarik tuh kenapa gue sebut gitu ya Ahmad Albar karena dia tuh Habib sebenarnya. Kalau nggak salah ya, cuman correct me if I'm wrong. Cuman kalau gue tuh baca dari buku sejarah 100 tahun musik Indonesia Denny Sakri kalau nggak salah. Terus sempat dibahas gitu. Ya band God Bless ini cukup unik karena ada membernya yang backgroundnya Arab banget gitu. Bahkan Habib gitu. Cuman dia di musik gitu berkarirnya. Ya bahkan sempat ditentang sama keluarganya kalau gue nggak salah ya. Cuman ya dia karena emang passionate di musik ya jadi udah sampai gitu sekarang juga masih eksis gitu. Semoga sukses rock ya God Bless ya. Ya, semoga sukses penampilannya dan Indonesia menang. Amin. Lanjut. Akan ada venue indoor terbaru dan terbesar di Indonesia yang sekarang sedang dibangun. Itu tempatnya di PIK 2. Ya. PIK atau bernama Pantai Indah Kapuk. Ya,
bernama Nusantara International Convention and Exhibition. Ini tahu nggak yang ininya siapa? Nggak tahu. Traktornya. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak ada info lanjut juga. Pokoknya pasti ini dari grup-grup besar. Ya, harusnya. Grup-grup besar Indonesia pasti yang. Ini masih dari kontraktor dari PIK ini. Iya, yang bisa punya jadi, pick juga bisa jadi. Pasti ntar, ya, pokoknya kalau udah jadi pasti artis-artis bakal lebih banyak yang Iya. lagi lah dari luar. Iya. Semoga bagus lah ya. Ya karena yang banyak dikeluhin sama artis internasional pun Venue kan. venue kan Venue, di ya. Indo. Selalu di stadion. Ya, Kita nggak punya venue yang kayak indoor. Emang khusus buat acara-acara. Acara gitu. Jadi kekurangan lah kita tuh. Semoga ini bisa menjadi jawaban semuanya. Semoga ya. Lanjut. Selanjutnya ada ini kabar gembira untuk para Swifties atau penggemar Taylor Swift. Betul. Karena dia telah memenangkan persidangan dengan label lamanya yaitu Big Machine untuk mengembalikan hak atas 6 albumnya, yaitu album Reputation yang tahun 2017 ya. Terus album 1989 itu yang dirilis 2014, ada Red 2012, Speak Now 2010, Fearless 2008 dan Taylor Swift 2006. Nah, ini tuh dia sangat mengeluarkan banyak dana ya pasti ya. Dia merogoh kocek berapa? Berapa disebut nggak? Kalau dari mereka nggak disebutin, tapi kalau dari Kira-kira? Ini media sih 1 Triliun. $1 billion. $1 juta berarti ya. $1 juta. $1 juta. 1 billion mah 1 miliar. Iya, 1 miliar dolar untuk memenangkan kasus di Serius? persidangan. dibeli lagi. Jadi haknya dibeli. $1 Ya kan si album-album itu kan si Berapa anjir? Ya. Triliun. Ya mungkin ya kalau dirupiahin nggak tahu ya. Tapi itu masih asumsi. Nyampe. Asumsi jurnalis. Berarti 15 T itu harusnya. Ya mungkin ya. Ya bukan resmi dari labelnya Taylor Swift ya. Gila anjir. Banyak lah pokoknya. Kirain $1 juta. Cuman ya udah. wajar sih pasti ini kan Pasti. Ini 6 albumnya. harga albumnya juga emang lebih mahal dari itu Lebih pasti. mahal dari itu. Ya gitulah pokoknya, selamat buat para Swifties. Betul. Lanjut, Masih di perkara royalti. masalah hak Cuman ini Indonesia. Tadi Ada kan dari solois kita Vidi Aldiano, pelawak tunggal ya. pelawak tunggal yang sekarang terjerat masalah. Dia digugat sebesar 24 miliar rupiah oleh keenam Kinan, Oh, nama Kinan. orang itu. Kinan Nasution dan Rudy Pakerti atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu Nuansa Bening. Ini didetailin nggak mas? Kan pelanggarannya tuh ada 2. Ya pelanggarannya apa? 10 miliar. Jadi pelanggaran pertama tuh dihargain 10 miliar. Ya, tuh. Itu di 2019 sampai 2009. dan 2013. Terus 2009 dan 2013. pelanggaran keduanya tuh dihargai 14,5 miliar itu di tahun 2013. Untuk 29 pelanggaran yang dilakukan sejak 29 pelanggaran hingga Kan 2020. Vidi udah ngebawa kan lagu ini tuh lagu remix punya Kinan Nasution. Cuman Nah, Vidi ini telah menggunakan lagu itu secara komersil di banyak konser dari 2008 sampai 2020-an katanya. Oh, Tanpa izin gitu ataupun membayar royalti kepada ke sang penciptanya. aslinya. Makanya dituntut sekarang. oh gitu. Oh, jadi pelanggarannya dia tuh karena itu. Gak izin. Ya, karena nggak izin itu dan sudah katanya informasi yang diberikan klien kami mungkin lebih dari 300 pertunjukan langsung ya di mana Nuansa Bening dinyanyikan namun tidak pernah ada yang namanya itu permintaan izin kepada penciptanya. Jadi selama si video bawain tuh nggak pernah ada royalti masuk ke penciptanya. Ya atau izin pun katanya nggak ada. Nah, jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Mungkin Gila. jadi nganggapnya karena ya udah karena gua udah remake jadi ya udah gitu mungkin bisa It's okay lah ya. gitu. Gue tapi ya ini maksudnya ya bebannya adalah ya bisa jadi Vidi pun nggak tahu gitu ya. Intinya kan dia di label juga kan. Harusnya dari Yeah, pihak yeah. labelnya ada bagian yang ngurusin itu kan. Betul. Kalau dari publishingnya Iya. Seharusnya dari label. Cuman ya tetap sih ya mukanya Vidi. Iya. ya, kalau urusan bayar sih harusnya urusan Label. enggak festival sih. Oh iya Ya, bener. promotor. Ya promotor untuk membayar si Bayar. ini gitu. Ini ruwet nih Mas. Ya, Semoga. Cuman kalau kata Mas Ahmadani, tanggung jawab tuh tetap di singer. penyanyinya. Iya. Jadi meskipun ke promotor, yang ngomong ke promotornya penyanyinya. kalau di luar kan mereka tuh didata si artisnya mereka bawa Ya. lagu apa aja kalau misalkan cover ditulis Ya, nanti benar. akan dibantu dibayarin ke Sama promotor ya. ke penciptanya. Ya gitu. gitulah ya.
Ya semoga ini keadilan Semoga keadilan terkuak. Keadilan ditemukan. Ya. Dan Jadi berjaya. kita nggak tahu juga maksudnya siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi yang penting keadilan ditegakkan. Itu dia katanya. Anjir, orang mikir sambil mikir. Semoga ini sih apa ya, si undang-undang tentang hak cipta dan segala macam Diperjelas gitu. Ya. Kan Dan ditegakkan. sudah mengganggu, bisa dibilang mengganggu Ekosistem para musisi ya. Tapi kalau kata Ahmad Dhani mah udah jelas katanya. kan yang jelas Ahmad Dhani doang. Iya, maksudnya Enggak, tapi kan ini ada kan yang kita bahas juga di episode sebelumnya, ini ada dua. Kalau dari ibaratnya mah LSM ya. Ada dua LSM yang bergerak gitu. bener. Ada aksi sama ada visi. Nah, apakah Kinan Nasution termasuk bagian dari aksi? Atau Karena salah satunya. Kalau aksi kan iya. singkatan dari Asosiasi Komposer Indonesia. Jadi Sepertinya. pencipta. Jadi udah pasti pencipta, kumpulan para pencipta gitu. Kalau visi Vibrasi Suara Indonesia, which is penyanyi. Ya benar. Jadi ini perdebatan Antara penyanyi dan pencipta. Jadi kalau kalian nggak mau pusing kayak gini, kalian bikin lagu sendiri. Nyanyi sendiri. Nah, itu dia. Itu solusinya. Bikin aja lah gitu. Apapun yang terjadi. Oke. Itu dia berita. Kembali lagi ke topik. Itu dia berita-berita musik terkini untuk berita ya. Ini ada honorable mention. Belum, honorable nanti terakhir. Nanti. Kita lanjut ke berita event. Ya. Yang nomor 1, tanggal 6 sampai 8 Juni akan ada Gede Bage Jazz Festival. Kata Chandra nggak mau nonton. Belum, gue belum ngomong. Sawarga County Courtyard. Itu tuh venue-nya. Ya, venue-nya di situ. Bukan di Sumrekon. Ya, itu Sawarga Courtyard tuh di Sumarekon gitu ya. Itu nama venue di Sumarekon. Oh, ya. Jadi tempatnya di Sumarekon Mall Bandung. Sawarga Specifically Sawarga Courtyard. Jadi ada nama tempat yang dinamain sama Sumrek. Oh iya, ngerti. Kayak kalau di Papandayan, ini namanya Mirten. Terus gue tahu pernah. Pas kan punya corner. Ya, itu sih. Ya, intinya tahu. Ya gitulah. Pernah ke sini. Nah, ini line up-nya ada siapa aja? Ada Nonaria, terus ada Dira Sugandi, Andre Hanusa, Societ de Harmony, dan Natasha Elvira. Oh, cuman ini ada lagi nggak? Pasti ada lagi nggak sih, Mas? Ada masih. Sepertinya ini masih ongoing. Jadi tapi tahun kemarin juga emang banyak ini guestnya. Jadi belum terupdate lagi gitu. Kepoin aja IG-nya Gede Bage Jazz Festival. Okay. Jangan underestimate sama Gede Bagenya. Karena ini bukan Gede Bage yang Gede Bage gitu. Emang ada apa dengan Gede Bage? Maksudnya dengan kemacetannya, dengan kebanjirannya. Ini dekat KCIC. Dan di Sumrek. Jadi harusnya nyaman ya. Jadi jangan Gede Bage. Oke, next di 7 Juni tuh Hindia kan baru rilis album dia juga ya. Dove 25 yang hijau on blank canvas. Ini Doves-nya mana, Mas? Kok nggak ada Doves-nya di tulisannya? Ini produser lupa nulis Doves. Jadi di Hindia bikin konser solo di Jakarta, venue-nya di Tenis Indoor Senayan GBK Jakarta. Oke, para apa sih fansnya Hindia? Oh, namanya emang itu. Oh, nama turnya. Jakarta 25 on Blank Canvas. Oh, albumnya kan Doves 25 on Blank Canvas. Nah, nama turnya Hindia ini Jakarta 25 on Blank. Bukan tour. Ini special show kali. Special show. Karena ini Jakarta doang kan. Jakarta 25. Apa nama fans Hindia? Hindiers. Penggembar apa sih namanya? Tahu nggak? Pengembara. Bayangan. Para bayangan. Bayangan seriusan. Serius gak? Serius, insyaallah. Ya udah, para bayangan. Atau kayak fansnya Hindia. Ya pokoknya kepoin aja. Bayangan. Ya. Tuh catat ya 7 Juni di Tenis Indoor Senayan. Bener. Yang mau nonton mas-mas itu. Dan kepoin aja sosmednya Sun Eater atau Hindia buat masalah info-info selanjutnya kayak pembelian dan lain-lain. Ya, betul. Dan lanjut ada di tanggal 11 Juni ada Heart and Soul live in Jakarta di tahun 2025. Venue-nya sama di Tenis Indoor Senayan, TIS Jakarta, All for One dan Brian McKnight itu guestnya ya. All for One tuh apa? Iya. Band itu R&B pokoknya ini. Berarti ini US. Ini R&B chill tahun 2000-an kali ya.
Brand Magnet. Yang mau denger lagu na 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 na. Ini Brand Magnet kan? Bukan. Oh, bukan itu bukan Brand Brand Magnet kan? Brand Magnet itu yang Itu siapa? Itu siapa? Like a dream Yang itu siapa? come true. Yang tadi gua nyanyiin siapa? Ah, na 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 na. iya itu One Last Cry itu Brand Magnet. Ya Brand Magnet banyak lah orang yang dengerin. Itu yang paling terkenal. Ya. Ya udah, itulah. Yang lu nyanyiin tadi siapa ya? Itu lagunya siapa? Makanya gua tahu. Perasaan Brand Magnet. Kan? Pokoknya nggak tahu. Ya udah. Lupa. Next. Tapi tahu cuma lupa. Next ada di 14 Juni 2025. Banyak banget acara. Baby Monster Melakukan world tour pertamanya dengan Hello Monster dengan nama atau bertajuk Hello Monsters in Jakarta. in Jakarta. Itu venue-nya di Wow. ISBSD. Ada permasalahan di sini. ISBSD. Hello Monsters in Jakarta tapi ISBSD. ISBSD. ISBSD City Hall Tangerang banget. Enggak. Ini lu yang nulis in Jakarta nih lu atau emang tulisan dari Baby Monster? Berarti harusnya Hello Monster in Tangerang. Kalau enggak ya udah Hello Monster aja kan. Iya. Karena ini agak aneh ya karena promotornya aneh berarti ini. Ya Karena udah enggak apa-apa BSD anggap aja Jakarta di sini. Nulis eventnya Hello Monsters in Jakarta tapi venue-nya di ISBSD which Tangerang. is di Tangerang gitu. Anggap aja BSD Jakarta. Ini sudah sering terjadi sebenarnya. Iya, sering Dan banget. tidak boleh dilanjutin ini harusnya ini. Nggak bisa ini. BSD itu Jakarta. Enggak, bro, ini lihat tulisannya gue udah Tangerang Nggak usah. banget. Jangan lu ntar bule datang ke Indo bingung. BSD. Oke, next Chan. Oke, lanjut 14 Juni ada member EXO ya? Ya. Si Kai. Nggak gitu. Dia bakal melakukan solo konser Itu namanya Kayon. Tapi disatuin jadi Kayon aja. Kayon. Di sama tenis indoor Senayan. Wah, laku keras. Laku banget ya. Ini yang punya tenis indoor. Banyak duit. Ini lagi banyak duit nih. Kenapa, Mas? Mati. Udah ngerekam kan dari awal? Jangan udah. Terus dari awal belum. Ya udah enggak apa-apa lah. Itu dia ya. Okay. Jadi buat para fansnya Kai, boleh nonton di tenis indoor Senayan tanggal 14 Juni. Kepoin aja IG-nya SM. Ya. Oh iya. Next ada Deep Fest volume 1. Itu di tanggal 14 Juni juga bareng sama tanggal yang sama Kayon. Nah, kalau yang enggak mau nonton Kai ke sini. Ya, ini tempatnya adalah di lapangan tembak Kostrad Cilodong Depok. Serem banget anjir lapangan tembak. Line up-nya ada Yura Yunita, The Changcuters, Naikila, Rizky Febian dan lain-lain. By the way, ini Naikilanya solo ya, guys. Ya, berarti dia bakal pakai lagu entah lagu apa ya. Ya bisa jadi sih bawain lagu-lagu itu cuman enggak bareng sama betul. Tensi. Oke, lanjut 20 Juni sampai 13 Juli. Wah, ini panjang banget ya. 1 bulan berarti hampir. Yang bertajuk Musikal Keluarga Cemara. Tempatnya di Ciputra Artpreneur Jakarta lagi. Jakarta. Oke, tanggalnya? Udah tadi di awal. Next ada Alobank Festival itu di tanggal 21 sampai 22 Juni. Tahunnya udah jelas 2025. Venue-nya adalah di Istora Senayan. Dan line up-nya ada Treasure. Ada Treasure pada Treasure, ada Zodiac. Ini Treasure Teme kan? Iya. Teme. Liodra, The Massive, Ari Lasso dan masih banyak. Tuh, kalian datang ke situ. Para Teme. Temen gua kan si Repan sama nonton dia. Si Repan mau, cuman dia karena dia mager war tiket jadi dia nggak dapat. Jadi war tiketnya tuh udah dari lama. Oh, ini pasti calo-calo menjual dengan harga selangit. Ya, harga selangit pasti ini. Kalian boykot para calo. Alobank. Oke, lanjut. 30 Juni ada Alobank? Ya, Alobank tuh udah beberapa kali ya ngadain konser. Terus ngundang Tracer juga kalau nggak salah. Oh, berarti bukan yang pertama. Oh, bukan yang pertama kalinya. Oke, lanjut. Di tanggal 30 Juni ada Bandung Orchestra Festival di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Parahyangan. Ini line up-nya. Line up-nya ada Parahyangan Orchestra, Stringentissimo, Saint James Orchestra, Treble Clef Orchestra, Wolfgang's Chamber Ensemble. Itu dia line up-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 orkestra berarti ya. Jadi di hari yang sama. Buat kalian pendengar musik-musik klasik, musik-musik instrumental, klasik romantik, barok atau apapun, ya ini
Ini acara untuk kalian. Ya. Dan ya gue pun udah beberapa kali ya nonton di auditorium PPAG Unpar, emang akustiknya bagus. Jadi worth it, datang aja. Sok datang ke Bandung ya. Cuman jangan macet-macet. Dan pasti ini war tiketnya nggak akan sesulit war tiket yang lain. Jadi ini mudah pasti. Ya, gitu. Mudah dijangkau. Betul. Cuman ya gitu, para mahasiswa musik menurut gue wajib nonton karena ini untuk meningkatkan pengalaman mendengar yang lebih berkualitas. Ya, bener-bener. Biar kalian Secara tahu live. kualitas akustik yang bagus itu seperti apa, jangan di kampus mulu. Bagi anak UPI. Apalagi anak UPI nih. UPI. Kalian harus tahu, jangan taunya audit udah bagus. Audit Dengerin dulu. Taunya amphitheater udah bagus. Jangan Gedung bilang Sanusi. amphitheater udah bagus. Jangan bilang auditorium lantai 4. Lantai 7. Ya, Gedung jangan baru kita. Gedung baru nggak usah, jangan bilang itu bagus. Coba datang ke PPAG. Coba Unpar. datang dulu. Ya, ini Biar wajib kalian rasakan. mahasiswa musik buat lebih banyak pengalaman mendengar Ya, di berbagai ruang akustik. betul. Ya itulah, harus banyak explore gitu. Oke, lanjut. Ini ada seperti biasa kita akan ini dulu ada honorable mention. Festival de Mayo. Nah, ini gue nggak tahu. Nah, gue belum Apa ini? Festival de Mayo tuh Mayo ini. Mayones. Mamayo. bukan. Ini adalah festival musik tahunan yang visinya tuh semangat Britpop sama indie gitu di Jakarta. Oh, line up. Beatles gitu. Ya yang kayak gitu, Oasis segala macam lah gitu. Tribute atau ada band. Awalnya ini tuh adalah untuk perayaan Mati ulang rasa. tahun kecil oleh sekelompok sahabat yang lahir di bulan Mei katanya. Ini yang ke-10 dan edisi ke-10 ini adalah mengenang Poster Cafe. Apa Jadi itu? Poster Cafe itu adalah dulu venue Oh. atau cafe yang sering dipakai untuk show-nya anak-anak indie. Oh. Kalau sekarang mungkin jadi Krapela lah kalau Oke, kalian Oh, tahu iya, gitu. iya. Nah, dulu tuh Poster Cafe dan ya line up-nya pun isinya anak-anak yang suka atau yang pernah di sana lah gitu. Mau di sana Ya. ada kayak rumah sakit, Ada rumah Kasau sakit Air, ya. Chapter 69. Nah, terus Wonder Wonder Girl, Girl, Suar, Planet Suar, Bumi, Planet Porno, Bumi, and Porno, Sulaimani, Porno, Sulaliminal. Nah, Ya. Muda Sinarmas sama Vitaro. Nah, terus yang spesialnya di sini adalah Chapter 69 tuh ini kan bandnya Desta, terus Vincent. Iep, grup 80 sama Ricky Sihaan. Oh. Tuh, mereka bawain lagu-lagunya dari Sering aja kah? enggak aduh apa tadi? Oasis. Enggak, Smashing Pumpkins dan Ah. Red Cat gitu. Oh. Itu bandnya. Oke. Nah, Smashing Pumpkin sama Red Cat. tapi untuk di sini ini tribute untuk Ricky Sihaan. Oh, gitu. Dan ada Eros juga sebagai Eros session mereka gitu. Gantian Mas Ricky gitu. Alright. Ini festivalnya anak-anak indie sih gitu. Waktu 90-an gitu-gitu. Iya. 2000-an. Ada balai nggak? Ada balai? Nggak. Harusnya ada sih. Nggak ada. Nggak, ini Ya, isinya Om Leo ada Om Leo nggak? kan untuk yang ini sih nggak ada. Adanya rumah sakit yang kayak gitu. Biasanya ya rumah sakit, Kasau Air yang sering ada di sini tuh. Terus waktu itu Dubster kalau nggak salah ada di sini. Di upstairs. Hmm. Ada Jimmy Multazam. Ya, lip gloss. Nah, itulah banyak. Ya, pokoknya ini pestanya anak indie lah kemarin. Gitu. Anak-anak 1 Juni. baru dakik aja berarti dong banyak tuh. Seharusnya Macem-macem sih biasanya ya, dari tongkrongan-tongkrongan di Jakarta banyak pada ngumpul di situ kan gitu. Ya. Oke. tongkrongan kami. Itu aja untuk Festival. info-info event. Ya. Di awal bulan ini. Betul. Jangan lupa datang ke event-event bagi yang memiliki uang. Betul. Kalau yang nggak punya uang, nyari uang dulu. cari uang dulu. Tapi kalau cari gak dapat, jangan maksa, jangan pinjol. Cari Jangan. yang gratis, event gratis. Jangan pinjol. Kalau misalkan ada yang gratis, datang aja. Ya. Gitu ya. Oke, ini seperti biasa kita akan meng-highlight new release. Ya, lagu-lagu New- baru. Lagu-lagu baru di minggu ini. Betul. Kita akan meng-highlight beberapa single yang akan kita bahas sedikit. Ya. Menggunakan bahasa bayi. Udah kayak Ferry Ferry Ron. Rwandi. Bahasa bayi. Ini dia ya. Oke, yang pertama ada EP 29 Mei dari Societe de Harmony Dan dan Natasha. Natasha Elvira yang berjudul Bilangan. Kenapa namanya bilangan? Karena judul-judulnya ini angka-angka semua. Ya, jadi track di dalam album bilangan ini angka semua. 1, Kosong. 3, 096 3. Ada 3 Tiga. nggak Ada sih? 3 nggak sih? Ada sih ingat gue. 039 sampai Oh iya. 10. 039 10. 10.
kita nggak tahu sebenarnya, nggak tahu makna angkanya itu kenapa, mungkin ada makna tersembunyi. Kalian baca liriknya aja sih. Harusnya baca liriknya. Tadi kita dengerin sekilas ya. Ya, nggak yang sampai detail. Ya, kita dengerinnya kayaknya kalau dengerin Soekarno lagi ngopi di situ. Jazz zaman dulu, jazz lawas gitu tahun 30-an. Gua keinget musik-musiknya Ismail Marzuki. Nah, itu mereka tuh mungkin kiblatnya ke situ jazznya. Ya, emang sih dari dulu Societe Harmony. Ya kan kelihatan dari bassline-nya, terus groove-nya, drumnya gitu. Ya, vokalnya juga. Vokalnya Natasha yang wah bagus itu. Bagus ya. Hebat. Lu mau ini nggak nge-highlight beberapa track gitu atau enggak? Enggak. Oh, kalau dari gue suka yang bukan yang kosong. Setelah kosong tuh berapa sih? 3 ya? 3 nggak tahu 9 gitu. Gue di antara 2 itu lah. Lu yang 3. Ya, lu ada kosong lu suka banget. Karena suara yang kosong tuh suaranya jadi bright banget ya si vokal. Terus ada yang suara beratnya kan cowok. Nah, itu tuh featuring kalau Nah, itu featuring siapa deh? Itu sama Jamie Aditya. Jamie Aditya. Sama vokalis jazz juga kan? Atau bukan? Sorry. Soalnya berat itu lucu-lucuan sih harusnya lagunya ya, gambarannya. Itu dia bahasa bayi dari kita. Sebenarnya kita nggak nge-breakdown juga ya, itu lebih ke feel aja, kasih impresi aja. Impresi. Yang kosong tuh liriknya sih suka gua. Liriknya lu suka? Dari pokoknya gua nggak ingat apa liriknya gitu, tapi si kosong ini tuh menggambarkan lagunya lah gitu. Ada disebut juga di liriknya gitu. Oh gitu. Ya itu. Ya, kehidupan. Secara progresi ya jazz ya. Ya jazz, cuman nggak yang gimana banget kan? Ya jazz tradisional lama gitu, nggak yang jazz modern yang banyak extended chords. Production juga ya bagus ya udah. Ya. Kita tadi dengernya kurang kenceng juga sih, makanya kurang jelas juga. Gue belum sempat dengerin pakai headphones yang flat, jadi gue nggak bisa nilai mixingannya. Bener. Jadi ya udah coba kalian dengerin, nanti komen pendapat kalian gimana di TikTok atau di Spotify. Buat dengerin gitu. Tadi sih maksudnya kayak pakai speaker. Ya, pakai nggak speaker sih, soundbar juga sih itu. Cuman ya asik sih. Asik. Ya itu dia impresi kita dari EP-nya Societe Harmony sama Natasha Elvira. Bilangan. Oke, lanjut. Tanggal 24 Mei ada bukan. Iya 28 Mei. Ini artis baru dari labelnya Mas Pam. Betul. Mas Pam. Dia nggak mau nyebut Mas Pam Records. Maunya disebut Mas Pam Company Limited. Mas Pam Company Limited. Itu artisnya namanya Asia Keva. Sebenarnya dia tuh udah dari lama, maksudnya bukan artis baru juga. Betul. Cuman dia baru desain sama Mas Pam di EP di single yang ini. Ya, ini judulnya Looking for Love in Wrong Places. Nah, ini juga karena dia udah masuk Mas Pam, ini juga diproduserin sama Pamungkas. Jadi judulnya juga udah kayak cinta yang salah. Gue juga gue setuju sama produser nih, gue suka banget karakter vokalnya. Betul. Karena lo kalau nggak tahu backgroundnya bisa jadi ngiranya artis luar gitu. Iya. Dan sejujurnya waktu awal denger gue kira tuh ini lagu lama, karena ini tuh gue ngingetin sama lagu-lagu EDM 2014-2015an. Intronya gue lupa ada lagu lama mirip banget intronya, mulai dari progresi sama melodinya. Itu mirip banget, cuman gue lupa judulnya. Gitu. Jadi gue awalnya impresi awal gue sebenarnya nggak bagus banget waktu gue lah ini mah lagu ini gitu. Cuman gue lupa ini kayak pernah denger gitu. Cuman kesana-sananya ya nggak sama-sama terus gitu. Ya. Jadi menarik. Ya gitulah kali ya impresi kita. Nih kata produser mah kita bacain kata produser. Nggak, dari sini aja nih. Cukup dikasih kejutan di bagian post chorusnya dengan ngasih sentuhan brass yang sebenarnya bisa dibikin lebih lebar lagi secara harmoni. Dengan karakter trumpet yang lebih cempreng dan gak pakai VST. Karena dia berasal dari labelnya Mas Pam. Musiknya pun jadi terasa Pamungkas banget, terutama lirik dan melodi chorusnya. Walaupun ini awas yang hijau. Walaupun memang lagu ini diproduksi langsung sama dia. Oke, berarti secara karakter emang Pam banget, tapi secara pembawaan emang ini lagunya Asia Keva dengan vokalnya yang khas. Ya, jadi wajar gitu kenapa rasanya Pamungkas banget, karena produsernya Pamungkas gitu. Gak bisa dihilangin gitu loh secara karakteristiknya. Jadi gue punya bukan saran.
Gua ya saran Sarannya? buat Asia Keva, hati-hati ntar lu musik lu jadi musiknya Pamungkas, lu harus berhati-hati gitu. Maksudnya harus tetap dia apa ya, punya Bikin ciri khas sendiri ya. punya kemandirian, punya independensi dalam karakter musik yang dianya sendiri, biar Ngerti. ntar ke depannya dia kan kerja terus sama Pamungkas, biar dia nggak tenggelam sama idealismenya Pamungkas. Ini gitu. bukan berarti musiknya akan diakuisisi ya. Nggak. Bukan, tapi emang secara karakter aja gitu. Jadi jangan sampai lu saking sering kerjanya sama Iya. Pamungkas, Karakternya lu jadi kayak, kemakan sama Ah dia. ya udah ini mah Pamungkas semua gitu. Vokal cewek tapi Iya. makanya harus Lebih ya, berhati-hati. mungkin Mas Pam boleh Hati-hati sama Mas Pam. mungkin Mas Pam boleh memberi ruang lebih kan, Iya. untuk dia explore atau iya coba Mas Pam, jangan lu lah produsernya gitu. Ajarin dia producing. atau enggak Mas Pam lebih flat aja gitu kalau ngasih Lu sarannya. jadi operator aja gitu. Oh, director aja, director ya. Enggak operator, jadi Oh, kalau director juga director masih ya bisa. produser gitu di musik mah. Director vokal aja. Pamungkas director vokal, director. Oh, jangan juga. Director vokalnya Barsena aja udah. Kamga enggak apa-apa. Kamga Barsena gitu-gitu ya. Indra Aziz boleh. Aziz, oke. Ya itu dia mungkin ya impresi dan breakdown sedikit bahasa bayi. Bahasa bayi. Oke. Ya, next. Oke, lanjut ada Dinda Gania yang berjudul Here's to Us. Ini single tanggal 28 Mei. Tadi kita gue tadi dengerin gak sih? Dengerin. Aduh, lupa lagi. Gue nyetelin tadi. Lagu ya akustik sih. Oh. Agak pop folk gitu ya. Pop folk yang Calming, karakter vokalnya Ya, mirip ya. anak kecil. Nih yang kata baru produser belajar gini, nyanyi. lagu akustik yang calming Dengan karakter vokal mirip anak kecil yang baru belajar nyanyi. Kalau dilihat secara lirik dan musik, MV-nya musik videonya, lagu ini mirip sama Ocean and Engine-nya Niki. Ya, kalau kalian nonton itu Mirip. vibe-nya kerasa banget Vibe-nya. mirip sih gitu. Iya. Tapi kan memang berbeda gitu. Ya setuju sih. Ya. Setuju. Ya ini tipikal lagu yang ringan ya. Maksudnya Ringan. easy listening, kayak lu bingung mau denger lagu apa, terus Yaudah, ini mau aja. yang ringan-ringan, nggak lagi ngerasain emosi tertentu gitu ya, ini cocok sih. Cocok ya. Oke, next. Oke, next ada Isyana Sarasvati masih dengan albumnya. Kayaknya menuju album kali ya. Ya ini masih dalam rangkaian rilisan album barunya Eclectico. Betul, Isyana kembali rilis featuring Afgan. Yang berjudul Something New. Gue denger juga ini setuju dengan pop elektronik 2016-2018. Ya, jadi produser ngomong, Ya vibe-nya ya. bahkan produser memberikan hentakan di awal kalimatnya. Nah, gini dong. Harusnya dari kemarin. Berarti yang kemarin kenapa? Dia nggak suka. Ya kurang. Produser Marahin. Produser nggak suka kolaborasi yang sama Hindia, yang Ya. sama, terutama yang sama Vidi. Kolaborasinya mah nggak masalah, tapi musiknya yang jadi Ya, masalah. ya. Oke, ya. Jadi dia nggak suka yang Frenemy sama hari ini. Kurang lah. Gue juga kurang. Ya. Tapi gue juga belum puas sih sama yang single ini. Ya. Itu juga belum puas kan? Kata produser masih belum puas dan menanti full Masih pengen albumnya yang seperti apa. Ya full. Mungkin dia masih menahan-nahan based on tracknya yang mana. Ya. Bisa jadi yang ini. Bisa jadi yang jadi title Lah track-nya. kan gue tuh yang Frenemy itu based on track katanya. Ini kalau kalian perhatiin ya, kualitas produksinya tuh beda jauh yang Something New, terutama sama Frenemy. Ya. Mulai dari aspek apapun, mulai dari vokalnya, Betul. mixingan, balancingnya, Dari gitu-gitunya. semuanya sih. Ini tuh lebih kelihatan lebih mateng dan Lebih ya kualitas internasional gitu kalau yang di lagu ini gitu. Tapi sebenarnya gue ngerasa di lagu ini porsi Afgan lebih banyak sih. Gue nggak ingat. Gue juga Porsinya setuju. Isyana sebenarnya. Oh. Setuju. Jadi Isyana cuman moles-moles doang gak sih? Ya, jadi kayak Isyana yang featuring. Gitu. Iya, Tapi jadi yang masih bagus gitu. dari awalnya juga kan Afgan dulu Afgan kan? yang ngebuka. Afgan yang ngebuka. Buka. Jadi ya gitulah. Mungkin emang sengaja kali Ya. konsepnya gitu. Oke, jangan lupa dengerin itu. Something Something New. New. Oke, lanjut ada Mbak Ayu Ini EP. EP yang berjudul Flower Bookmark Part 3. Ini udah ada part 1, part 2, part 3. Kata siapa ini? Nggak tahu. Merupakan kelanjutan dari seri remake yang telah dimulai dari sejak 2014. Emang bener. Ini dia itu jual lagi. Bikin EP ini dari tahun 2014. 14. Jadi Ayu tuh mencoba ngidupin jadi yang nge-rebirth lagu-lagu lama Korea gitu, lagu klasik kayaknya nggak klasik deh bahasanya.
klasik, maksudnya Iya, pop enggak gitu. ya intinya lagu jadulnya Lagu Korea jadulnya gitu. Korea Lagu jadul Korea di era 70 sampai 2000-an. dengan sentuhan vokal dan aransemen yang khas. Paling suka track yang ini. Ada berapa sih? Ada 4 ya? 4. Yang apa sih yang nomor 1 tuh? Ending Story, Never Ending Story. Bukan. Red, Dia ngebeat pokoknya. Gua nggak ada yang gua suka banget sih Gue dari nomor EP ini. yang itu suka sih. Cuman ada yang gua inget banget tuh satu track openingnya tuh itu openingnya melodinya Iya itu mirip lagu jazz Someday Jazz Standard Someday My Prince Will Come. Cuman intronya si doang. stringsnya kan. Semuanya. Keseluruhan melodinya. Oh iya. Melodi Track nomor 1. nggak tahu track berapa ya. Cuman itu intronya tuh emang Someday My Prince Will Come. Yeah. Cuman beres intro udah jadi lagu Ayu. Ya gue suka sih track nomor 1-nya kalau nggak salah. Red Sneakers. Ya itu dia judulnya. Karena gua nggak terlalu suka lagu jadul Korea, jadi gua nggak terlalu enjoy. Jadi biasa aja sih gua kalau dengernya gitu. Kayaknya gue suka lagu jadul Korea deh. Soalnya enjoy aja gitu denger itu. Paling gua lumayan suka tuh dengan style-style lagu jadul Korea tuh sebenarnya nggak lagu jadul, cuman Janabi. Janabi kan kayak karakter vokalnya dia emang kayak penyanyi-penyanyi jadul Korea gitu. Apa sih gitu. nama tekniknya gue lupa. Ada nama istilahnya di Korea tuh. Teknik nyanyi jadul gitu. Trot ya? Trot. Gue lupa deh. Gue lupa. Ya, itu tahu tapi gak tahu. Cuman ada istilahnya gitu. Trot emang dari Korea. Nggak tahu Ada deh. musik trot namanya Musik gitu. trot. Trot itu sebenarnya dangdutnya Korea sih. Oh ya. Oh ya. Cuman ya gitulah. Tahu. Ya, gue ngerti. Oke. Itu dia. Lu ada ini nggak? Jadi Ada sebenarnya ada komen? spesial sih. Apa yang EP ini tuh sebenarnya ya secara arrangement Secara atau arrangement. secara musikal mah ya biasa aja. Biasa gitu. aja. paling yang jadi cukup menjadi highlight buat gua adalah di Never Ending Story sama A Beautiful Person gitu. Ini kan Kenapa? ya yang A Beautiful Person itu kan collab sama Brown Tiger dan Ayu di sini ngasih porsinya untuk si Balmin Tiger tuh di belakang gitu dan cukup bikin apa ya dengan suara vokalisnya si Sogum itu kan yang apa ya pici-pici gitu itu buat endingnya menurut gua ya bagus gitu dan jadi berkarakter gitu dan di sini kan juga dibikin kayak elektronik gitulah gitu si musiknya. Oh ya. Jadi cukup bagus tadi. Ya. Alright. Oke. Kayaknya kalau misalkan kita nggak tahu bahwa ini adalah remake, mungkin mikirnya ini lagu-lagu barunya Ayu sih gitu. Iya. Kalau nggak tahu gitu ya. Makanya mungkin dibuat part 3 kali. Ya, Part 1, 2, 3. bikin per part lah dia. Iya. Kan dari 2014 sudah beberapa kali dan memang sering menyanyikan juga lagu-lagu apa lama-lama lama Korea. Betul. Oke, lanjut. 30 Mei ada Millie yang berjudul Mines. Ini gue suka sih. Bagus ini. Jadi dia tuh musisi hip hop gitu. Dari siapa tuh? Sepertinya si kucing berantem. Kedengeran gak ya? Kedengeran. Si Mujair bukan gak sih? Mujair mah cinta damai. Oke. Ya jadi tadi Millie ini diberi julukan Future Hip Hop Queen from Thailand sama produser. Julukan dari produser ketua. Jadi dia ini ada kita lanjutin notes dari produser. Lantunan R&B hip hop simple dengan beat 8 bar repeat. Hal ajaib ada di melodi dan liriknya jadiin lagu ini gak ngebosenin dan ngasih suasana yang selalu berbeda lewat tone-tone yang dihasilkan sama Millie. Lagu ini ngingetin sama The Jacket dengan flow rap yang mirip, terkhusus juga sama lagunya yang berjudul Attention. Gue suka sih karakter vokalnya powerful gitu ya. Bagus. Ya makanya mirip The Jacket. Apa sih? Dan dia tone-nya tuh bisa beda-beda loh. Yeah. Ada yang satu lagu sama yang dia collab sama PH1 itu tone-nya dia bikin beda-beda. Dari terus juga kan di dalamnya ada bahasa Thailand, dia pakai bahasa Inggris juga. Ya, berarti dia bisa membuat berbagai karakter vokal. Betul. Di berbagai lagu yang berbeda gitu. Nah, berarti skillful banget ya vokalnya. terus ya kalau kalian suka R&B sama hip hop ini cocok sih. Gue juga suka waktu gue dengerin. Bagus. Keren. Millie. Next ada Olivia Dean. Nice to Each Other. Ini single. Ini Tapi gue belum nulis lupa. Gue bingung nulis apa soalnya. Yang mana sih lagunya? Tadi denger kan? Denger. Nice to each other.
Oh iya. Gue juga lupa sebenarnya. Ingat tadi sedikit. Lo ingat? Ingat. Ini favorit gue untuk rilisan gue ini sih gitu. Oke. Kalau bingung harusnya gimana? Loh, karena saking sukanya kali. Saking sukanya gitu ini iya. udah perfect lah gitu. Oh ini perfect berarti. Oke, kata produser ini Kalau perfect. secara lirik ini sebenarnya cerita tentang tarik ulur percintaan lah, kisah cinta gitu, di hubungan gitu, tarik ulur, tapi yang in a good way gitu. Jadi ya tarik ulur menurut dia tuh tarik ulur di percintaan tuh perlu lah gitu untuk membangkitkan semangat dalam cintanya gitu. Untuk menjaga rasa juga. Iya kayak gitu. Ya gue ngerti. Oke. Secara musik sih gue bingung ini mendefinisikannya gimana gitu. Katanya, Ini kita lupa matiin kipas loh dari tadi. Ini noise-nya Pantes kok ngantuk gue ya. pasti ganggu nanti pas gue Lu matiin aja benerin udah. audionya. Ya udah berarti apa namanya? Perfect aja. Itu aja udah, no comment kan. coba dengerin aja lah, dan lagu-lagu lainnya juga enak gitu. Apa lagu lain dari si Olivia Dean. Dan dia juga beberapa kali menang Brit Award. Jadi ya Berarti asal Inggris. Dan vibe-nya gue ngedengerin itu kayak summer anthem gitu. Tapi bukan summer yang semangat bergelora kayak Sabrina Carpenter gitu, tapi yang calming gitu. Ya. Summer santai. Iya. Chill summer. Oke. Nggak ada summer di Indo, bro. Ya, Everyday bisa jadi. summer. Bekasi. Everyday summer di Bekasi. Bekasi, Depok, Indramayu juga sama. Indramayu, Sama. Semarang. Wah, Kalau nggak Surabaya. summer badai hujan. Kita cuman yang nggak ada tuh winter. Musim gugur juga nggak ada. Ada kalau pohon banyak. Autumn nggak ada. Kita autumn. Gugur Nggak mah ada. gugur aja udah, nggak ada musimnya di kita mah. Pohon jadi kuning daunnya. Musim nggak buah ada. di kita mah ada, musim durian. Musim buah ada. Musim durian. Kita mah cuma rambutan. ada summer, spring, musim buah. musim buah. Musim buah berarti apa namanya? Ada winter tapi di Papua. Di Itu Jayapura. juga itu juga udah nggak terlalu ini ya sekarang. Udah nggak terlalu winter sekarang. Ya. Ya udahlah. Kalau Oke. ada winter chaos. Gua suka yang gue inget dari Olivia Dean tuh vokalnya bagus, karakter vokalnya. Iya. Gue suka Keren karakter ya? vokalnya. Cuman kata produser tadi perfect, kata lu gimana? Perfect. Perfect Gue juga. lupa sih. Lu mah jangan asal nilai. Sumpah gue lupa sih ini, Ya tapi udah. nanti kita dengerin lagi. Nanti gue dengerin lagi. Kalau gua nyimpulinnya Kalau karena vokalnya gue ingat gua lupa bagus. lagunya, gue masih ingat karakter vokalnya aja. Gue Iya. suka karakter vokalnya. Karakter vokalnya mirip sama Katy Tupper yang gue Ya, tadi yang tadi lu setel. Ya. Vocal fry, enjoy, chill, santai. Gitu. Aduh, gue ditelepon lagi. Decline dulu. Oke, lanjut. Profesionalisme ya. Biasa gaji 100 juta beda. Lanjut. Ada Lola Amour yang berjudul Misbehave. Ini Lola Amour tuh band ya? Ya, Oke, berarti ini band asal Filipina yang dimana kalau gua denger sih tadi secara kasat telinga itu disco ya. Disco. walaupun mereka mendefinisikan Disco band pop. mereka, country sih. Country. Tapi banyak gue dengar dari mereka adalah punk. Ya, ini kata produser, soal musik Filipina tidak pernah mengecewakan. Sunkisses Sunkiss Lola. Zekta Budio. Sama Bruno Mars juga orang Filipina kan? Enggak. Bukan. Enggak. Hingga sekarang Lola Amour berhasil mempertahankan kesan baik untuk pendengarnya. Maribeth tuh asal Filipina. Pendengarnya di seluruh dunia. Campuran feel disco, pop, dan funk dalam lagu ini terasa sangat ajib. Entah mengapa mengingatkan aku sama band kakek beradik Jonas Brothers. Kakak beradik. Ini nggak konsen banget. Kakek Kakak beradik Jonas Brothers ngantuk, sorry. Intronya cukup keren dengan ngasih filter EQ untuk memperkenalkan irama lagunya secara samar layaknya sedang berada di luar sebuah klub malam. Ya setuju sih, tadi intronya juga gitu kan. Secara pembagian bagan emang dia mainin menurut gue dinamika. Jadi kayak gue lupa sih. intronya tuh mirip film sih. Abis baterai bukan? Gue feelnya sih Abis. abis. Ya cas dulu. Feelnya Oke, sih gitu. kita lanjut. Lanjut nanti. Nanti. Oke, kembali Alright. lagi di baterai yang sudah dicas. Tadi kita bahas si Misbehave. Misbehave. Dari siapa? Namanya? Lola Amour. Lola Amour. Tadi mah Nice Each Other aja. Enggak, udah Ada Lola Amour. Misbehave.
Ya kita tadi sudah mendengarkan Ya. lagi dan lu denger. Udah denger gue, udah inget. Udah inget. Jadi disco funk pop yang emang mirip scoring ya. Ya, Intronya. ya. Di intronya. Kayak transisi ke suatu tempat gitu dan langsung dihajar oleh bassline yang Oke, kita pause dulu. pause dulu azan. Karena azan maghrib. Yeah. Yes. Oke lanjut jeda azan. Betul. Tadi kita bahas baru sampai kayak seperti scoring dan masuk. Jadi si lagunya tuh Kayak transisi dari dalam ruangan ya, keluar ruangan. keluar ruangan. Zip Dari klub ke hall ke gitu. hall. Ya, bener. Langsung masuk bassline. Langsung aja lagunya. Ya. First bagian-bagian berikutnya gitu. Gitu. Jadi Ya, intronya cukup menarik ya. Intronya cukup menarik, cukup berbeda dari lagu-lagu yang lain. Dan gue juga baru denger intro kayak gini sih. Di Ini tuh si Misbehave. sebenarnya ya kayak video klip sih, kayak biasa kan kalau scene film ya Bener, kayak bener, video klip. bener. Cuman ini dijadiin Lagu gitu. lagunya aja. Tadi kita udah bacain pendapatnya Mas produser. Mas produser, udah dibacakan tadi. Oke, kita lanjut. Ada lagi udah habis. Ada Malik. Oh iya, terakhir. Ada Malik and the Essentials. Malik and the Essentials. Judulnya dekat. Dekat. Seperti biasa, ini musiknya pop yang khas Malik yang emang pop, jazz, soul, R&B. R&B Enggak terlalu sih, cuman Malik. tapi gue merasakan beat drumnya di sini tuh R&B, tapi nggak terlalu juga sih. Ya kan? Buat yang ini sih gue merasakan kayak gitu aja terus gitu. Ya kan? Gitu, lo-fi R&B gitu. Terus emang vokal Angga tuh warm banget di lagu ini, kayak hangat banget gitu. Rasanya dibalut sama lirik yang emang bagus gitu. Ciri khasnya Malik emang penulisan liriknya bagus mulu gitu, menurut gue ya. Dan ya Ilman jago. Ya. Ilman jago gitu. Dan lagu ini ringan, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Masih kayak ya udah Malik gitu. Ini tuh kalau nggak salah perayaan dia berkarya 28 tahun itu, berapa tahun gitu di Indonesia. Gue lupa nulis dah. Dari tahun berapa sih Malik? Udah lama Malik mah, dari 2000-an kan. Dari 2002 berarti 23 tahun. 23. Ya perayaan 20 tahunan, 23 tahun ini katanya. Oke. Dibikin lagu ini yang bertajuk dekat agar selalu dekat gitu. Jangan berpisah-pisah. Gitu. Gue ngeliat dari liriknya gitu. Ya. Gitu. Lo ada komen? Nggak terlalu sih. Ya udah, Malik. Asik. Ya udah. Mantap. Gitu. Udah gitu ya. Gitu aja. Lo ada komen? No, oke. Oke, terima kasih. Itu dia highlight yang emang kita highlight. Ada honorable mention. Honorable mention. Nggak ada. Ya maksudnya kita ngepick berdua. Nggak ada sih. Wait. Gue belum denger yang lain soalnya. Terus lu denger yang lain selain di highlight gak? Lorde gue dengar. Gue denger Aziz ini sih, Hedra itu gue udah benerin, dia tambahin lagi, ya Allah. Aziz Hedra, cuman enggak sih. No comment gue. Ntar gue cek lagi. Conan Gray, Irene Selgi gue dengar. Reality Club denger cuman enggak juga. Seventeen dengar. Seventeen juga denger. Oh iya, gue tuh tadi mau bahas Seventeen tadi ya, gue tuh cuman EDM banget, parah hip hop EDM Udah brutal. Ya. Ini cuman ya gue nggak sempat masukin sih, jadi ya udah. Mau bahas sekarang? Nggak usah. Honorable masukin. Ya udah, gue honorable mention ini ada Seventeen. Happy birthday. Bukan happy birthday tapi happy birthday. Jadi sesuai judulnya kalian akan merasakan terbus akan heboh mendengar lagu ya. ini karena lagunya Terbooster. cenderung upbeat semua. Ya bener. Gitu Dari awal juga langsung kan dihajar. Dan fun fact-nya ini menang awards ya di Koreanya. Bukan awards, kayak top charts gitu ya. Oh, masuk top chart Ya, di Melon Music. Oh. Di Korea ini jadi kayak Seventeen comeback langsung top chart. Wah. Fansnya juga berarti gila banget. Emang ya lumayan dorongan dari kuat fans. sih fansnya. Karat. Karat ya, para karat. Apa? Karat. Oh,
karat. Iya, karat. Ya kan itu karat emas maksudnya. Oh. Oke, berarti karat, bukan? Coba karat atau carat? Karat. Buat kalian para fans gue tahu. Ya udah, gue pengen nanya manusia TikTok aja. Kan kita udah karat tahu. Atau carat? Gue udah ngasih tahu lo ini karat. Gue agak mau tahu. Pokoknya gue mau tahu dari netizen TikTok yang pinter-pinter. Oke. Tapi gue tahu karat ya. Terima gue karat. Oke, itu dia. Oke. Single yang kita bahas. Honorable mention dari gua. Lu ada nggak? Seventeen nggak ada. Lu ada nggak, Sul? Udahlah, dia udah masukin banyak. Udah ya? nggak usah. Ada namanya honorable mention biasanya cuma 1. Enggak, kemarin 2. Ya udah. Ya udah. Ada rebel mah suka-suka. Intinya kita mau kasih. Iya. Jangan terpaku sama honorable-nya ya. Oke. Next. Populer belum sebut ya. Iya, yang lagi rame apa sih? Yang lagi rame tuh nggak ada. Nggak ada sih yang Yang dominan. lagi rame mah MU doang kalau di gua. Iya. MU kalah sama PSG menang. Lawan Inter. Deddy Mulyadi. Ya bola terus volley kemarin. Bahkan volley rame. Nggak ada yang musik-musik yang lagi happening di TikTok sih. Iya. Chart juga masih sama. Di chat masih sama. Jadi ya udah nggak ada populer untuk minggu ini. Langsung kita masuk segmen terakhir yaitu Diari Musik. Diari musik. Nggak usah gitu juga. Oke. Diari musik. Dari gua dulu lah. Diari musik. Yuk, silakan. Gua mau rekomendasiin satu lagu dari Hindia, itu judulnya Kids. Ini di album baru sih, Doves 25 on Blank Canvas. Ada satu track judulnya Kids, dan gue senang banget waktu kemarin gue nonton di Tahu Tahu Fest dibawain sama si Hindia. Oke. Gitu. Bagus. Nah ini tuh lucunya tuh tentang ini si Hindia ceritanya di liriknya tuh tentang kucingnya dia. Gitu. Jadi dia punya kucing namanya Mimi dan Betty. Dan Mimi dan Betty pun ada tracknya khusus. Ya. Yang Betty itu yang sama White Chorus. Ya, yaitu Kids dari Hindia. Gue suka banget, terutama dari penggalan melodi di liriknya gitu, kayak asik aja. Kayak personal banget gitu lagunya. Ya wajar sih, dia kan cerita tentang kucingnya, udah pasti personal feel-nya dan dapat banget gitu. Melodi vokalnya apik, bagus. Gue juga suka penulisan liriknya dia. Pagi ini sumpah aku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Terus kalau nggak salah itu tentang kucingnya ada yang meninggal gitu kalau nggak salah. Wah, setel everything you are. Ya, itu Kids dari Hindia. Kasian kucingnya meninggal. Ya, sedih pasti. Gue pernah ngalamin juga sama. Gue juga pernah. Sedih banget. Cat lovers meninggal kayak ya udah sedih, gak nangis sih. Gue sampai nangis. Awalnya nggak nangis, cuman kayak setelah baru kerasa. Oh, kucing lu berapa lama? Gua membersamai kucing gua kayak 2 tahun gitu. Nggak yang lama banget, cuman itu cukup lama bagi. Ini tuh memorable banget karena gua waktu pandemi nemu dia tuh pas pandemi. Jadi gua kan nggak pernah ngadopsi kucing. Jadi cuman nemu-nemu aja gitu. Kucing yang datang ke rumah gua pelihara gitu. Ada namanya Keju. Gua punya kucing namanya Keju. Dia tuh tipikal kucing cowok yang blow on gitu loh. Yang blow on, pemalu, penakut, manja gitu. Gitu ya? Jadi dia di sosial tuh kayak takut dia sama kucing-kucing yang galak-galak, makanya dia seringnya di rumah. Nah dia kan pandemi, jadi gue tuh jadi kayak main sama Keju terus gitu tiap hari. Kalau kan kuliah online ya, lucu banget ya Keju ya. Terus ntar gue masukin ini foto Keju. Ya, oke. Kuliah online, jadi gue kayak beres nugas, main sama Keju, terus ngasih makan gitu. Jadi kayak deket banget gitu sama Keju. Terus kan udah offline, ya kuliah udah offline semester 3 gue ke Bandung. Dan akhirnya terus nggak lama kayak 1 semester 2 semester Keju meninggal. Ya awalnya biasa aja gue kayak yang nggak sedih banget gitu karena gue nggak begitu. Akhirnya udah lama nggak bareng juga. Cuman waktu balik ke rumah ya nggak ada Keju. Nggak ada Keju. Terus biasa ya gue rasa kesepiannya itu, sepi banget nggak ada Keju. Harus beli kucing lain yang kasih. Terus gue nangis, baru gue nangis. Gitu. Gue nangis. Terus waktu itu kan Keju tuh punya adik. Nggak tau. Pokoknya ini kita tuh gua sama kakak gua tuh nemu kakak adik gitu, satu singkong satu Keju. Jadi namanya apa? Singkong Keju. Singkong Keju. Nah si Keju meninggal, singkong punya anak. Si singkong mah dia kucing perempuan tapi berani gitu, makanya dia banyak pacarnya dia. Terus punya anak juga kan. Nah, waktu gua balik ke rumah tuh pas Keju udah meninggal, gue lihat kuburannya, pas gue lihat sedih anjir. Terus gue balik ke kamar, gue nangis kan, tuh pakai bantal gitu, didatengin sama singkong sama anak-anaknya. Jadi kayak gue lagi nangis,
diliatin sama singkong sama anak-anak. Kucing berdiri lagi kayak bersimpati gitu loh. Emang kucing tuh kenapa ya mengerti banget gitu. Kucing tuh sensitif gitu. Kayak kalau kita lagi sedih suka ngehibur. Gue waktu itu meninggal tuh anak kucing gue ada namanya Oreo. Anjir parah banget masa lupa. Aduh lupa pokoknya emang cukup lama. Dan namanya Pow. Dan terus kayak tai. Terus dia tuh kita mau karena gue mau dia tuh emang udah penyakit gitu. Kena penyakit apa yang parah gitu kucing. Ini cerita dikit ya. Aduh habis lagi nih baterai. Ya udah enggak usah ada videonya, ini cerita kucing. Enggak beneran habis. Ya Allah. Pause dulu enggak sih? Ayo udah cerita kucing lanjutin aja. Ya udah sok lo lanjutin. Terus dia tuh ini momen sedih tuh karena dia lagi sakit. Terus emang di rumah lagi enggak ada siapa-siapa. Terus gue mau pergi, terus dia tuh ngeliatin gue gitu. Kayak ngeliatin aja lama, tapi dia lagi sakit berdiri gitu loh. Terus gue cabut, gue udah feeling ini pasti dia mati. Udah ada feeling dia bakal mati. Terus dia mati di tempat dia berdiri. Jadi dia mati gitu. Kayak, anjir sedih banget. Kayak gue merasa bersalah aja di situ. Pasti. Kayak, aduh ini ya udahlah dikuburin. Udah. Sedih sih. Dan ibunya tuh ngemandiin dia gitu loh. Sebelum dia. Jadi kayak jilat gitu. Dia ngejelatin, datang kayak ngejelatin gitu. Dia masih lumayan agak kecil gitu. Pas dikuburin, dia udah dibungkus gitu. Dia ibunya tuh nungguin, dianya pulang kayak ngeong-ngeong nyari-nyari. Padahal dianya udah mati gitu. Emang kucing tuh sensitif lah. Itu perasaan manusia. Itu cerita kucing gua sama Mikdad. Lu ada cerita kucing? Ada. Seriusan kan? Nggak pernah punya kucing. Iya, nanti punya aja lah. Ya, beli aja. Jangan beli. Rescue aja. Mending rescue sih. Stray cat aja ngerti. Itu lebih gemas biasanya. Oke, kita lanjut. Welcome back to Tadi kita beres ngobrol cerita apa kucing. Betul, cerita kucing dan ya kesedihan kucing. Terus lanjut kita rekomendasi. Oh ya, weekly. Bukan weekly di hari musik. Di hari musik udah. Gua dulu. Gua kan lu udah. Oh iya, gua udah. Iya, cerita kucing dari rekomendasi gua. Gua gila tadi. Cuman satu lagu yang gua denger karena gua lagi sibuk drakoran. Namanya dari Daniel Caesar yang berjudul Restore the Feeling. Featuring Jacob Collier and Sean Leon. Aduh, lupa lagi lagunya. Oh, ya. Melodinya gimana? Lupa melodinya tapi gak bisa di. Cuman ini menarik banget sih emang lagu. Menarik. Karena pertama intro. Betul. Habis intro langsung modulasi. Nah, itu tuh ide siapa ya? Jacob. Ya, Daniel juga sering gitu. Juga gila. Dan aneh modulasinya tuh kayak gue sih nggak tahu ya, mungkin yang perfect pitch boleh komen. Kayaknya bisa jawab sih karena gue ngerasanya kayak agak nggak in tune gitu loh. Mungkin jadi kayak modulasinya tuh agak extended tapi agak di tengah-tengah gitu. Mungkin kan bisa jadi si Jacob ngemodulasiin ke frekuensinya kali ya, half tone gitu loh. Jadi kayak di antara jadi di antara setengah ada setengah di antara semiton. Di antara semiton ada. Nah, setengah itu ada seperempat gitu. Seperempat berarti. Emang gila sih itu orang. Ya itu featuring 3 musisi gila yang dimana yang gua tahu 2 orang gila bersatu. Daniel Caesar dan Jacob Collier. Dan si Sean Leon itu adalah rapper asal Kanada yang emang founder dari salah satu label di sana. Tadi Romawi gitu, pokoknya EXXI. Ya kan. Gue suka di sini karena temponya slow, sabar bentar. Temponya slow, terus takutnya lupa ya. Temponya slow dan tentunya vokalnya. Ini nyanyi kayak gini tuh susah guys, percaya sama gue. Karena temponya slow dan stabil gitu. Feel-nya harus dapat. Dan kita pause dulu. Dan azan Isya. Itu dia, itu doang ya, itu doang dari gue. Jadi kita pause dulu dah. Jadi nanti kita lanjut. Selain vokalnya yang bagus, tadi ada harmonisasi Jacob yang mengiringi Daniel and Sean. Itu di bagian akhir ya? Di bagian akhir aja. Awalnya juga bagus sih dikasih awalnya pas gitu. Iya, benar. Di vokalnya. Di semuanya kan. Jadi ya gue rating lagu ini 4,5. Love banget. Suka. Oh ya, gue belum rating juga tadi. Yang Hindia gue rating 5. Yo. Yang 5 dari 5 ya, bukan 5 dari 10. Ya, ini ingetin lagi 5 dari 5. Oke, dari gue udah selesai cukup. Gue yang Jacob gue rating 4. Yang ini. Oke. Yang Daniel judulnya? Restore. Daniel kan gue. Yeah. Jacob lu ngomongnya. Ya Daniel dan Jacob. Restore the Feeling. Tapi main artisnya emang Jacob sama Daniel.
Itu lu gila kan? Dari gua sama sih lagi nggak banyak denger, tapi paling Bohong. yang kemarin doang Aespa Whiplash sama Armageddon. Dia mah bocil Karina. Terus gara-gara si Kecil. Karina ini. Karina lagi sama karena skandal juga. Lagi Jauhin. dia ini kan kayak dia apa sih kan lagi konflik politik gitu ya di Korea. Iya kan lagi masih pemilu dia pakai jaket warna merah terus ada nomor 2-nya gitu. Itu tuh mungkin dia sengaja nggak sih kayak statement gitu. Nggak tahu ya. Atau nggak sengaja. Katanya sih nggak sengaja gitu. Jadi dia apa sih people power apa sih? Apa ya kayak ya mengarah aja apa dia. Ngarah ke satu pihak. Gitu. Jadi dia condong ke voters ini gitu. Gitu. Kan kalau di Indonesia mah biasa ya gitu. Iya. Ya wajar gitu. Nah, kalau di Korea mah idol nggak boleh gitu. Iya. Jadi kayak lu nggak ngerti apa-apa diem. tapi atau gimana? Sebenarnya digorengnya mah sama lawan fans kan? enggak sama hatersnya malah dan fans yang bukan orang Korea gitu digorengnya. Lah. Jadi sama fans sama orang Koreanya mah nggak apa-apa. Sama orang Koreanya juga tidak Kan membenarkan hal itu gitu, tapi tidak kenapa sih? menggoreng sejauh itu gitu. Nggak, dia kenapa dianggap salah sih? Emang dia gue baca kan. Ya udah sih, kalaupun dia ngasih tahu arah suara dia ke siapapun ya udah gitu. Iya. karena mungkin Terus orang-orang goreng kenapa? Apakah Karena yang dia dukung ini kontroversial Ya, atau gimana gitu? enggak ada. Nggak ada. Karena Emang ya, nggak. karena condong aja ke satu pihak. Jadi karena nggak suka dia ngeliatin suaranya Artis aja. itu harusnya netral lah kata mereka tuh. Aneh. ya mungkin di luar Ya aneh. bukan di Indo kan. Kalau di Aneh. Indo kan Enggak, di Ya, Indo biasa juga lah wajar. gitu. Di US juga wajar. ya di US juga wajar. Artis belak-belakan bahkan kan kalau ya kayak yang Trump versus Apa sih? Kamala Harris. Kamala Harris juga kan itu Ya. artis-artis Ya, jelas gitu jelas. posisinya. Nggak tahu di Korea sebanyak ya. Buat para banyak Kenneth. fast trick lah. Buat para Kenneth, lu aneh. Emang Ya aneh. meskipun nggak ngerti yang gue omongin ya dan nggak akan nonton ini juga, lu aneh. Oke aja Kenneth anjing. Kata produser Kenneth anjing. Ya, masa gua kesel gitu. Seakan- Setiap Ya kayak yang paling suci banget ya Kenneth tuh. capek Idol sama pacaran Kenneth. langsung Iya, dihujat. kayak- Idol Berarti gini. sebrutal itu ya? Juga manusia. Sebrutal itu berarti ya? Iya. Emang Emang Kenneth parah lah dari netizen Indo mah masih masih mending. Nggak se-ekstrim Kenneth. Janganlah jangan sampai. Jangan pernah. jangan lah, Jangan jangan. sampai gitu ya. Tapi sebenarnya orang-orang di X tuh udah mengarah ke sana. Ya, kayaknya orang-orang di X emang kayak gitu. Hampir. Ya, tiap medsos punya Punya strata apa ya? Dia punya karakter masing-masing. penggunanya. TikTok aja udah paling bener. Ya udah itu ya TikTok juga nggak bener deh. enggak banyak kan Ya maksudnya Banyak bocil. buat lucu-lucuan doang TikTok. banyak orang malas baca di TikTok. Sebenarnya kan klip kita ada yang rame ya. Nih kita lurusin ya. Kita Kalian yang ngomongin tentang apa yang klip yang kemarin? yang kan kita lagi bahas suara Harley unik. keunikan suara motor Harley. Ya, itu tuh Yang mana itu tuh jadi ide awal si Ucoy dalam Ya. bikin musik. ini kita bikin klip lagi ya. Iya. Jadi si Ucoy itu tuh bukan expertise Harley guys. Iya, dia Tapi dia tuh komposer. ya dia mahasiswa musik. Mahasiswa musik yang bikin sebuah karya lagu, sebuah karya komposisi dari motor Harley. Gitu loh, dari suara Harley. Yang dia suka juga. Yang dia suka karena dia tuh anak Harley anak kebetulan. MC dia. Anak MC. Motor, Motor klub ya kan. Dari lu ya enggak sih gue yakin Ucoy ngerti apa yang dia omongin juga sih dia ya cuman kan ngerti netizen motor dia. nangkepnya kayak ada komen yang kayak kata-kata lucu terus sama dengan suaranya injeksi apa gitu gue lupa lah pokoknya. apa sih masalah karbu sama injek. Iya pokoknya mereka tuh nge-highlight kayak injek sama karbu gitu. Terus kayak Nobita ngerti Harley. Ini yang paling gua ingat. Gue mirip Nobita gitu ya. Enggak ada emangnya, enggak ada emangnya. Nobita ngerti Harley gitu doang. Tapi lucu sih. Itu Ngerti. lucu. Terus ada lagi, lu bacain dikit ya, bacain dikit. Iya sih. Bacain dikit. Jadi viewsnya 23.000 guys. Thanks lah ya. Thanks. Meskipun komennya agak kalimat lucu sama dengan pengapiannya udah injek bukan karbu. Ya kita nggak tahu loh gitu. Sebenarnya enggak itu si Emang Ucoy bener? itu ngejelasin pengapian apa namanya Harley yang sekarang Ya. tuh udah injek, udah bukan karbu lagi. gitu. Tapi ini kan kayak pengapiannya kayak seakan-akan Nggak tahu deh. nggak tahu deh. Ya gue sih percaya apa yang diomongin Ucoy ya. Dia Karena beneran yang kita- ngerti. Ini ada yang nanya dari your bad Nesel.
Obrolan apa nih Bang? Ini podcast. Ya, itu kalau itu tinggal baca captionnya aja Bang. Ada podcast impromptu di Spotify. Ya. Boleh dengerin. Ini obrolannya lagi bahas apa itu di caption kita jelasin sih. Nobita ngerti Harley, makasih. Timing kuda emang menawan. Oh, namanya timing kuda yang teketek gitu. Iya. Triplet. Kan kita emang lagi bahas mirip suara kuda. Harley Darsono, bocil Harley. Kita udah umur berapa? 23 lah ya. Jadi kita udah ngebuka. Emang masih bocil sih. Kalau yang ngetiknya 40-an. Oh ya, pasti. Enggak apa-apa. Kita emang Pak, siap ya. om. Siap kek. Kakek aja udah, dia paling dewasa kayaknya. Suara Ivo yang paling pas. Nah, ini enggak tahu nih. Ini komen baru nih. Gua enggak ngerti sih. Ya, enggak tahu. Ada yang nyambung tapi. Ya, banyak yang nyambung, banyak yang enggak api-api, banyak yang api-api. Ya gitulah pokoknya. Kalian dengerin nanti karyanya bakal rilis katanya. Ntar di kita Spotify kita share. Ikut share sih. Jadi biar kalian ini suara Harley yang digunakan gitu. Jadi timingnya yang digunakan, yang timing kuda itu digunakan gitu di komposisi. Sebenarnya kita ngetis juga sih kalau kalian nonton video fullnya mah gitu. Itu kayak klip lagi performnya di kita masih. Udah jelas kok dari caption juga. Masih di edisi bikin musik pakai motor Harley. Itu udah kayak. Jadi kalau yang bingung ini obrolan apa, boleh baca captionnya gitu aja ya. Atau tonton podcastnya secara full. Thank you. Ya gitu ya. Dah, makasih Kek. Thanks. Oke. Lanjut. Rekomendasi tadi dari produser Aespa ya, Armageddon sama Whiplash. Oke, gue juga suka dua-duanya tapi gue lebih suka Whiplash. Dan gue suka video klipnya, keren. Bagus Whiplash. Badass. Banger bro, kata Poezy mah. Banger bener. Tapi ya Aespa makin kesini, awalnya kan mereka cerita liriknya tuh Kuangya kan, sebuah dunia virtual yang mereka bikin lah, dunia asingnya. Tapi semenjak kesini si Kuangya ini udah habis gitu cerita-ceritanya dan udah masuk ke ya musik-musik biasa gitu. Dan gua mulai menerima musik-musik Aespa tuh di sini gitu. Setelah keluar dari Kuangya. Ya, setelah keluar dari Kuangya, karena musik-musik yang sebelumnya tuh biasanya kayak Black Mamba ya. Black Mamba tuh awalnya kan. Black Mamba, Next Level gitu, perpindahan transisi dari misalkan dari chorus ke bridge atau dari verse ke aneh-aneh. Ya cukup aneh. Kayak ganti lagu. Kayak ganti lagu dan di gua kurang gitu. Kalau di sini perpindahannya cukup smooth lah gitu. Ya. Dan lebih catchy aja. Lebih easy listening. Easy listening, lebih pop lah lebih ya. Oke. Ya oke. Gua lagi berarti. Ya, silakan. Gua masih di musisi Indo, gua mau rekomendasiin salah satu grup musik favorit gue yang songwritingnya gue suka itu dari The Overtones. Oh ya, featuring ini lagu lama sih. Nah yang gue rekomendasiin bicara yang featuring Wanita Tahale. Gue ngikutin dari lama sih, kayak dengerin mereka ini dari musisi lama banget dari lagu apa ya? Gak lama banget sih, ya lama banget sih. Gue tahu juga awalnya dari OST film sih. Mereka emang banyak ngisi OST. Banyak. Banyak. Ini yang cukup jadul tuh ya, gue ingat mereka tuh collab sama Kurt Hugo Schneider 2016. Jadi Kurt Hugo lagi acara YouTube Fan Fest kalau nggak salah di Indo. Anjir, YouTube Fan Fest. Siapa yang masih inget YouTube Fan Fest? Udah lama banget ya. Era di mana YouTube adalah jaya. YouTube sekeren itu dan sekeren itu. Udahlah. Dan YouTube tuh kreatif banget lah, orang-orang yang bikin YouTube tuh kayak keren gitu. Gua tuh kayak setiap minggu gua nontonin video baru dari channel ini. Bener. Itu YouTube di puncaknya gitu. Era di mana kreativitas dalam puncaknya itu YouTube. Iya. Sebelum para artis TV menyerang. Ya bener sih. Sebelum itu tuh langsung berubah banget soalnya konten-kontennya. Enggak usah kita syarat buat Atta mah YouTuber itu maksudnya. Oke, ya itu ya, era-era 2016 tuh ada YouTube Fan Fest. Kok seinget gua, Kurt Hugo datang ke Indo ikut main di YouTube Fan Fest. Dan Kurt Hugo bikin konten di YouTube collab sama Overtones biasa, mashup-nya Kurt Hugo. Nah, gua dari sebelumnya udah dengerin Overtones, cuman pas di situ jadi makin ngulik gitu si Overtones ini. Nah, yang gue rekomendasi ini salah satu lagu mereka yang paling hit sih. Kayaknya ya orang juga cukup familiar sama lagunya, Bicara. Jangan hanya bicara, tak perlu kata-kata. Enak banget lah melodinya. Bagus itu. Mulai. Itu yang kakak adik kan. Betul, yes. Itu tuh
bertiga kan di Overtones tuh. That's right. Cuman gue lupa deh yang kakak mas semua ya. Mukanya sih mirip semua. Emang mirip-mirip, cuman seingat gue Cuma 2. di Overtones ini setahu gue, correct me if I'm wrong, mereka Cimio. tuh dari satu gereja bareng gitu. Makanya mereka ngebentuk grup. Dan sekarang pun mereka ngebangun rumah produksi. Jadi intinya terutama Mika Angelo ya. Mika Angelo tuh salah satu yang paling aktifnya di situ. Ya. Dan Mika juga emang awalnya dari ikut idol gitu. X Factor ya? Nggak, gue lupa X Factor apa idol atau apa. Cuman pernah ikut dan cuman sampai berapa besar doang gitu. Cuman yang gue suka tuh karakter vokalnya sih kayak halus gereja gitu. Nah, dan songwritingnya selalu enak. Melodi itu nempel banget sih. Apa ya, gue lupa nama IG-nya. Cuman kalau kalian kepoin di IG-nya Mika Angelo, dia tuh punya tim produser juga gitu. Ya. Cuman nggak sendirian, bertiga apa berdua gue lupa. Ya. Itu jadi Monita Tahalea Overtones featuring Monita Tahalea bicara, gue rating 5. Gue juga sebagai pendengarnya 5. Oke. Lu mau rate, tahu nggak lagunya? Tahu lah. Apa? Tahu Itu kan? yang tadi. Jangan hanya Cuma tahu yang saya pelindungmu sama Jadi saya oke. Itu Ya itu jangan. Iya benar itu tuh. Mana coba. Your mind. ya bahasa Inggris tuh. Ya dulu banget anjir itu. Apa main judulnya gitu? Main. Main. Ya itu. Cuma dengerin itu. Itu enak juga ya? Iya. Iya kan? Gimana melodi tadi lupa? Mine, you and mine, you and I, and Itu Petra Sihombing anjir. Emang iya gitu? Emang iya gitu? Itu Petra Sihombing. Bukan Main itu. mah bukan Overtones. Kok mirip aja? Itu mah Petra anjir. Cut. Oh iya. Enggak usah. Kita lihat tololan produser. Dan Gue juga jadi tolol. Oh iya itu Petra. itu mah Petra. Tapi pernah denger berarti. Iya. Ya udah. Ya saya belum dengar marah men. Salah ini, Oke. Cok. Bapuk anjir. Lu Bicara juga kayak Gua sebenarnya enggak ada lagu, lagi gak dengerin lagu. ada rekomendasi. Lagi drakor. Lu Dan gue lagi dengerin nonton. lagi nonton drakor terbaru tanpa di percepatan 2 kali. Nah, bagus. Udah tobat. Bagus. Yang berjudul Tastefully Yours. Lagi top 1 juga ya di Netflix. Lagi top 1 tapi sekarang top 1-nya malah jadi film horor Indo seperti biasa. Apa yang mana? Nggak tahu, pokoknya ada horor. Terus gue suka karena ringan aja ceritanya. Jadi gue lagi nggak pengen nonton yang drakor kayak berat ceritanya gitu, banyak plotnya. Ini mah ringan banget, jadi kayak lu ngejalanin restoran. Premisnya Jadi kayak 2 anak bersaing, kakak adik, ibunya kaya banget, punya perusahaan kayak Wings Food gitu. ya kayak Wings Food. Terus lu kalau mau pensiun kan, ibunya kayak terkenal satu Korea. Mau jadi pewaris gua. Harus ngejalanin restoran. Dikasih lah satu-satu. Yang satu restorannya udah bintang 2, yang satu masih bintang 1 si adenya. Yang nyampe bintang berapa duluan? 3. Yang nyampe bintang 3 duluan jadi pewaris. Jadi pewaris gitu. Oke. Premisnya. Intinya gitu doang. Dan ceritanya lucu, menarik gitu. Jadi komedi gitu ya. Komedi. Banyak pemeran Romance juga romance juga pasti karena drakor. Cuman romance lucu aja. Banyakan sih lucunya ya. Oke. Dulu gitu. Mas. Nonton. Lo belum beres, Belum nggak bisa beres. di rating. Ongoing. Lo rekomendasi ada lagi nggak? apa paling ini apa OST-nya Resident Playbook. Hmm. Resident Playlist yang Arise. Hospital Hospital. Playlist, Resident Playbook. Resident apa sih? Hospital Playlist. Resident Playbook. Iya. Resident Playbook Ya benar. Allah, udah benar itu. Nah, Resident Playbook yang ini lagu-lagu terakhirnya Arise itu. Yang Betul. dinyanyiin sama semua case. Ya, Itu dari liriknya sih suka penyemangat hari banget gitu. Asik. Hospital Playlist juga gitu lagi lagu terakhirnya. Iya sama. Sama. Hospital Playlist Emang gitu. pokoknya hal-hal yang ada hal-hal yang susah terjadi padamu, hajar aja gitu. Nah, itu bener. Hal-hal sulit di hidupmu gitu. Hajar Yang aja. terjadi, hajar Ya. aja. Gak ada yang mustahil kok gitu. Oke. Emang bagus sih. Cuman itu ngakak sih waktu lihat Goyenjong nyanyinya gitu. Emang lucu. Emang kan itu di tag kan? Iya, Nge-tag mereka kan, casternya emang nyanyi real kan. iya emang nyanyi real gitu. Terus emang yang paling gak bisa tuh si Goyenjong. Emang dia pelongo-pelongo. Kirain gue tuh Goyeonjung nggak sepelongo-pelongo itu aja. Kirain acting aja. Ternyata kemarin pas ke Bali
emang aslinya pelangga-pelongo sih. Yang pelangga-pelongo. Ya emang cakep sih. Nah, sejujurnya gue punya satu saran lagi. Oke, boleh. Tapi gue lupa. Oke, mungkin di episode bentar. Gue lagi menyelami playlist gue. Boleh. Sal Brady, jazz. Bukan, luar, ini tuh luar, jazz. bukan Indo. Enggak jazz. Pop. Kayaknya pop deh, tapi gue lupa yang mana ya. Coba di playlist jazz. Ayo bantu ingetin guys. Siapa tahu. Apa ya? Bukan nih, belum weekly ini. Oh iya bener weekly. Coba musik film. Kita lihat playlist musik film. Weekly gua udah ngepick, lu harus udah kepikir dari sekarang. Biar langsung aja. Ya, gua mau Indo aja. Jangan lupa gue. Udah, skip lah. Ya udahlah. Wait. Sekali cek lagi satu playlist terakhir. Oke. Gue udah 2 ya berarti rekomendasi. Dah, gue juga 2. Drakor 1. Oh iya benar. Oh iya 2. Oke. Gue rekomendasiin lagunya Engelbert Humperdinck. Oke. Ini adalah apa jazz? Bukan pop. Bukan Humperdinck. Sorry. Salah nanti orang-orang bikin. Ini lagu pop jadul gitu, pop jadul Amerika. Judulnya A Man Without Love. Dan alasan gue merekomendasikan ini karena gue lagi rewatch Moon Knight. Gitu. Nah, Moon Knight kalau kalian ingat dan kalau kalian nonton dari episode 1 ini tuh lagu udah setel gitu, di mana ngeliatin kehidupan si ngeliatin rutinitas si Stephen Grant. Yang mana sebenarnya ada 3 orang di dalam. Ada Mark. Ya cuman di episode 1 kan masih Stephen Grant ngeliatinnya. Jadi ini gue rekomendasiin karena gue lagi rewatch Moon Knight. Jadi itu gue nobatkan Moon Knight adalah series individual terbaik dari Marvel. Gue suka banget. Apa ya? Sebenarnya dari secara visual tuh nggak yang gimana-gimana ya, lebih fantastis Loki lah karena setnya di luar angkasa gitu ya. Ini tuh lebih simple, tapi gue tuh suka story-nya banget, penyampaian ceritanya, terus karakter si Stephen dan Mark, ya pokoknya karakter yang banyak karakternya ini. Dan sebenarnya ringan gitu, villain-nya juga ya udah ini perangan antar dewa-dewa gitu. Cuman yang gue suka tuh vibe dari filmnya gue suka banget. Dan screenwriter-nya tuh gue lupa. Cuman ini emang top sih film-filmnya yang ditulis sama ini. Dan fun fact, sutradaranya tuh namanya Mohamed Diab. Oke. Dan dia adalah sutradara asal Mesir. Jadi menyesuaikan sama tema si superhero-nya ini. Si Moon Knight ini kan dia tuh prajurit ya knight ya. Jadi prajuritnya dewa Mesir. Ada dewa Mesir. Anubis bukan Anubis tuh musuhnya. Ya pokoknya ada salah satu dewa Mesir. Dia tuh adalah prajuritnya gitu. Makanya kenapa sutradaranya orang Mesir langsung. Ya. Biar culture-nya bisa tersampaikan dengan baik gitu dari orang Mesirnya asli. Biar tahu tempat-tempat lokal Iya kali ya. Itu juga itu salah satu promosi juga sih. Biar kenal vendor-vendor yang bisa diajak nego harga. Cuman ya intinya dapat sih, sukses sih menurut gue, ini kolaborasi yang sukses antara penulis dengan sutradaranya. Gitu. Jadi gue rating 5 lagunya Engelbert Humperdinck yang berjudul A Man Without Love. Oke, tiada lagi kan? Oke, mungkin itu dia episode 34 ini yang seru banget. Jangan lupa dengerin fullnya nanti di Spotify. Jangan lupa dengerin fullnya podcast lain, episode lain di Spotify dan YouTube kita. Tentunya jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media kita, TikTok, Instagram, X. Dan kalau misalkan ada yang mau sponsorin kita, boleh langsung aja, nggak usah email, DM aja. Oke, terima kasih.